Nine Star Hegemon Body Art Chapter 936. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 936 Raja Setengah Langkah dengan 4-star Battle Armor dan Cincin Ilahi. Kekuatan Long Chen melonjak ke tingkat yang tidak pernah dibayangkan para ahli Corrupt Foundation Forging. Untuk Long Chen, yang berada dalam situasi yang begitu putus asa, untuk tiba-tiba meledak dengan kekuatan seperti itu, ahli itu lengah dan meledak menjadi kabut berdarah dalam satu serangan. Item harta karunnya juga hancur berkeping-keping. Seni spasial tidak menimbulkan perlawanan terhadap kekuatan penuh Long Chen. Mereka selemah kertas. Sebuah gambar pedang besar merobek ke langit dan dengan kejam menebas. Ledakan. 5 ahli Forging Foundation dikirim terbang. Sebelum mereka bisa stabil, Long Chen membentuk segel tangan. Penghancuran naga ganda. 2 naga melingkar besar menembak, melepaskan kekuatan destruktif saat mereka menyerang mereka berlima. Meskipun melakukan yang terbaik untuk memblokir dan memanggil banyak lapisan pertahanan, kekuatan mereka tidak layak disebutkan di depan kedua naga. Mereka berlima berubah menjadi abu. Perubahan yang tiba-tiba ini membuat jalur korup terpana. Apapun yang terjadi, mereka tidak bisa membuat diri mereka mempercayai mata mereka sendiri. Long Chen tiba-tiba berubah menjadi dewa perang yang tak tertandingi, membunuh 6 ahli Foundation Forging mereka dalam sekejap. Akhirnya tidak perlu lagi menahan diri. God Flying Slash. Petik 2. Long Chen baru saja meletus ketika Yuezi Feng's Flying Rainbow menebas. Dia juga membunuh ahli yayasan penempaan dalam satu pukulan. Setelah menyerap 10.000 darah roh, ia telah menyingkat rune ilahi bawaan dan darah rohnya sendiri. Ketika dia menggunakan darah roh untuk mengaktifkan rune ilahinya, kekuatannya bisa mengguncang surga. Pada saat yang sama, Gu Yang, Meng Qi, Tang Wan Er, dan yang lainnya semua langsung melepaskan kekuatan mereka, membantai para ahli forging yayasan yang mereka lawan. Aku tidak akan kalah dari kalian anak muda. Saya belum tua. Petik 2. Melihat murid-murid mudanya melepaskan kekuatan seperti itu, Ouyang Qiuyu bertepuk tangan dan berteriak, "Slash revolusi 3 raksasa Suantian." Rune ungu membentuk topan besar. 3 pisau terbang dengan cepat berputar di dalamnya saat menyerang 5 ahli Foundation Forging yang dia lawan. Mereka berlima habis-habisan, tetapi begitu mereka bentrok, ekspresi mereka berubah. Topan itu berhenti karena pertahanan mereka, tetapi kemudian berputar sekali lagi. Setelah bilah pertama diblokir, bilah kedua jatuh pada mereka. Mereka sekali lagi buru-buru diblokir. Kali ini, serangannya bahkan lebih kuat dan mereka berlima muntah darah, merasa seperti tulang mereka akan hancur berantakan. Tepat pada saat itu, bilah ketiga menghantam. Tak berdaya untuk melawan, mereka berlima hancur berkeping-keping. Setelah membunuh 5 ahli Foundation Forging dengan satu serangan, warna kemerahan samar muncul di wajah Ouyang Qiuyu. Tapi dengan cepat surut, Long Chen melihatnya dengan jelas dan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Master Sekte ini benar-benar kompetitif. Dia pasti membayar harga untuk melepaskan serangan itu. Tapi dia tidak mengatakan apapun untuk merusak fasadnya. Di bawah pembalasan dendam semua orang, lebih dari 10 ahli Foundation Forging terbunuh dalam sekejap, mengejutkan seluruh medan perang. Saudara, bunuh, pemakaman bumi. Petik 2. Song Mingyuan dan Li Qi menyerang pada saat bersamaan. Tanah hancur dan naga bumi yang tak terhitung jumlahnya muncul. Mulut mereka yang lebar 30 meter menelan orang dalam satu tegukan. Lusinan ahli korupsi dilahap ke tanah. Aura orang-orang itu dengan cepat menghilang. Membunuh. Tidak perlu menahan lagi. Hancurkan mereka. Petik 2. Aura prajurit Dragon Blood meletus seperti gunung berapi. Mereka akhirnya bisa melepaskan kekuatan penuh mereka. Rune Heavenly Dawn muncul di sekitar mereka. Surga. Rune 3 warna. Mereka semua peringkat 3 celestial. Petik 2. Sekarang, semua penatua ekspansi laut tercengang. Kekuatan surgawi Dao Legion Dragon Blood sekarang telah meletus dengan tidak bisa salah. Mereka berubah dari harimau menjadi naga. Mereka menyerang maju, menuai kehidupan para ahli korupsi. Dari aura para prajurit Dragon Blood, mereka tiba-tiba berpikir dan melihat ke langit lagi. Sebelumnya, serangannya terlalu ganas dan mereka belum bisa melihat dengan jelas. Tapi sekarang mereka melihatnya dengan jelas. Pangkat 4 surga. Rune 4 warna berputar di sekitar Meng Qi dan yang lainnya. Langit dan bumi bergetar ketika energi tak berujung diserap oleh rune. Sepertinya dunia memberi mereka berkah. Membunuh. Jangan menahan diri, teriak Long Chen. Dengan penggunaan lain dari Split the Heavens, seorang ahli forging yayasan ditebang lagi. Ini sudah ahli yayasan tempat ke-9 yang dia bunuh. Ketika Long Chen dan yang lainnya mati-matian, hanya dalam beberapa tarikan napas, 56 ahli Forging Foundation dikurangi menjadi 30. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga mereka tidak dapat bereaksi. Ledakan. Pedang ahli penempaan yayasan mendarat di bahu Long Chen. Darah memercik, dan itu mungkin untuk melihat tulangnya. Tapi pedang Long Chen telah memotong tangan ahli.
dan dengan tendangan, kepalanya meledak. Anak nakal dari jalan yang benar, kamu memprovokasi jalan yang rusak. Tiba-tiba, dua tetua mengenakan jubah sederhana muncul di formasi transportasi. Wajah mereka ditutupi keriput, tetapi mata mereka bersinar dengan cahaya yang cerah. Tampaknya ada warna darah samar yang tersembunyi di dalam mereka. Yang paling aneh dari semuanya, mata mereka tampak memiliki dunia mereka sendiri. Energi tanpa batas beredar di dalamnya. Begitu mereka muncul, semua orang merasa seperti mereka telah jatuh ke dasar laut. Tekanan kuat membuatnya merasa seperti waktu bergerak perlahan. Raja setengah langkah, seru Ouyang Qiuyu dengan kaget. Dia tahu bahwa jalan korupsi mungkin memiliki setengah langkah raja memimpinnya, tetapi untuk dua dari mereka yang benar-benar muncul masih mengejutkannya. Half Step Kings, para ahli yang telah mengambil setengah langkah ke ranah raja. Meskipun mereka bukan raja sejati, mereka telah menyentuh kekuatan ilahi seorang raja. Ouyang Qiuyu juga menyentuh penghalang itu, tapi dia masih belum memahami langkah terakhir itu. Selama perjalanannya ke Sekte Kepala kali ini, dia mendengarkan para pakar lain mengabarkan Dao, dan dia mendapat banyak manfaat. Dia awalnya berencana untuk mengasingkan diri setelah kembali dan menyerang kerajaan setengah langkah raja. Tapi dia telah mengalami kekacauan total ketika dia kembali, dan dia tidak punya waktu atau kemampuan untuk menenangkan diri dan fokus pada memahami martial Dao. Meskipun dia sudah siap, penampilan dua setengah langkah Kings masih mengejutkannya. Dia merasa mereka benar-benar memainkannya besar. Kamu salah, aku tidak punya waktu untuk memprovokasi kamu idiot. Izinkan saya bertanya, di mana Sueyu? Long Chen dengan dingin menatap kedua tetua itu, niat bertempur mengamuk di matanya. Ketika dia menyebutkan Sueyu, gambar Little Snow muncul kembali di pikirannya. Sepertinya dia bisa melihat pemandangan dia sekarat lagi. Semburan rasa sakit memenuhi hatinya. Kamu harus Long Chen, benar. Kamu benar-benar bodoh berlari ke sini untuk mengirim dirimu sendiri ke kematian, kata salah satu dari dua tetua. Dia tinggi dan kurus seperti batang bambu. Senyum kejam muncul di wajahnya, membuatnya tampak seram seperti hantu. Long Chen tiba-tiba membuat gerakan dengan tangannya. Tidak ada yang mengerti, tapi kemudian terdengar ledakan. Formasi transportasi benteng semuanya meledak. Bos, sudah selesai. Song Mingyuan dan Li Qi keduanya telah menunggu sinyal Long Chen. Benar-benar tidak masuk akal. Kedua setengah-setengah raja tidak mengharapkan Long Chen untuk melakukan ini. Tetapi mereka juga tidak peduli. Kamu salah. Aku tidak pernah melakukan hal yang tidak masuk akal. Sekarang formasi transportasi rusak. Kita semua disegel di sini. Tidak ada yang akan masuk setidaknya untuk sementara waktu. Itulah satu-satunya cara kita dapat memiliki pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya. Long Chen memandang mereka berdua tanpa sedikit pun rasa takut. Semua orang berhenti untuk menatap Long Chen dan dua setengah langkah Kings. Pertempuran hidup dan mati. Tertawa. Apakah Anda pikir Anda dapat memiliki pertempuran hidup dan mati dengan kami? Bodoh sampai puncak. Ejek salah satu dari mereka. Long Chen menggelengkan kepalanya. Sepertinya jalan korapmu benar-benar sangat kuat. Lebih kuat dari yang aku harapkan. Tapi tentu saja, Long Chen mengabaikan mereka dan melanjutkan. Sepertinya Sueyu tidak menjelaskan apa yang terjadi setelah kembali ke jalan korupsi. Atau mungkin, Anda tidak berasal dari faksi yang sama dengannya. Either way, sepertinya dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak, taktik tingkat rendah saya tidak akan memiliki efek yang begitu besar. Sepertinya aku harus berterima kasih padanya begitu aku melihatnya. Petik 2. Ekspresi kedua tetua berubah sedikit. Kata-kata Long Chen telah tepat sasaran. Sebenarnya, jalur korap Wastelen Timur dibagi menjadi dua kubu, dan pasti ada beberapa konflik di antara mereka. Sueyu kebetulan bukan bagian dari faksi mereka. Adapun Kautu, dia telah menjadi bagian dari faksi mereka. Itulah sebabnya Kautu menargetkan Sueyu. Sebenarnya, mereka telah mengetahui berita bahwa Long Chen telah memasuki benteng mereka segera setelah itu terjadi. Awalnya, mereka tidak peduli. Lagi pula, datang ke sini hanya membuatnya menjadi kura-kura yang terperangkap dalam toples. Mereka telah mengumpulkan para ahli benteng mereka dan mengirim mereka untuk membunuhnya sebagai persidangan. Mereka memandang pertempuran semacam ini sebagai tidak lebih dari sejenis permainan. Akibatnya, Long Chen dan yang lainnya begitu kuat sehingga mereka terpaksa mengirim lebih banyak ahli. Sebenarnya, hal itu menunjukkan kekuatan tersembunyi dari jalan korupsi. Namun, portal spasial sudah ditutup oleh mereka, sehingga Long Chen dan yang lainnya tidak bisa melarikan diri. Jadi bagaimana jika mereka mengekspos kekuatan mereka? Orang mati tidak menceritakan kisah. Adapun Long Chen, ketika dia melihat bahwa dia telah menarik semua kekuatan mereka, dia segera memulai pembantaian, membuatnya sehingga kedua tetua ini tidak bisa terus menonton. Dengan formasi transportasi yang rusak, dan dengan Long Chen tiba-tiba menyebutkan Sueyu,
Perasaan yang agak buruk muncul di hati mereka. Sepertinya semuanya berada dalam harapan Long Chen. Mengapa Leng Yuyan belum datang? Tanya Long Chen. Berat, kamu banyak bicara. Karena kamu suka berbicara, aku akan memastikan kamu mengepel tanah untukku setiap hari begitu aku menyaringmu menjadi mayat. Teriak salah satu dari mereka. Karena dia belum datang, aku merasa nyaman. Long Chen benar-benar lega. Meskipun dia belum banyak berbicara dengan Leng Yuyan, melalui beberapa sindirannya, dia telah mempelajari beberapa rahasia jalan korupsi. Selain itu, tampaknya Leng Yuyan tidak merasakan emosi apapun terhadap jalan korupsi. Bahkan, Long Chen bisa merasakan bahwa di dalam, dia membenci dan membenci jalan korupsi. Justru karena ini Long Chen tidak mengerti hubungannya dengan Leng Yuyan. Pada akhirnya, dia tidak dapat mengumpulkan tekad untuk membunuhnya. Jadi fakta bahwa dia tidak datang membiarkannya mendesah lega. Satu untuk satu, Long Chen memandang ke arah Ouyang Qiuyu. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Ouyang Qiuyu dengan cemas. Pertanyaan semacam ini merupakan penghinaan bagi seorang pria. Long Chen tersenyum. Melihat bahwa Long Chen masih bisa bercanda saat ini akhirnya membangkitkan kebanggaan Ouyang Qiuyu. Dia tersenyum. Niat bertarung meningkat dalam dirinya. Mari kita mulai. Saudaraku, pertempuran yang sebenarnya dimulai. Master Sekte dan aku akan menangani dua hantu tua ini. Maaf, tidak akan ada bagian untuk Anda. Tetapi ada banyak babi untuk disembelih di bawah. Adapun siapa yang dapat membunuh lebih banyak babi, tergantung siapa yang memiliki kemampuan. Saudara, senjatamu sudah mulai tidak sabar untuk darah. Mari kita bertarung sekali lagi dengan pertarungan darah, menggunakan darah mereka untuk mewarnai jubah kita. Pertempuran ini akan selamanya menjadi kemuliaan kita. Petik 2. Saudara, bunuh. Long Chen berteriak dan meluncurkan dirinya pada raja setengah langkah, membuka tirai pertempuran yang sebenarnya. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 937. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 937 Green Dragon Battle Armor vs Half Step King, membunuh. Setelah raungan Long Chen, darah prajurit Dragon Blood menyala. Mereka pergi habis-habisan. Barang-barang harta di tangan mereka melepaskan cahaya yang cemerlang. Setiap prajurit Dragon Blood mengaktifkan bentuk sebenarnya dari item harta karun mereka. Niat membunuh tanpa batas mengamuk di langit. Masing-masing dari mereka tampak seperti dewa pembunuh yang akan memulai pembantaian. Darah roh, ini adalah kekuatan darah roh. Mustahil. Kedua setengah-setengah raja meraung dengan marah, penuh rasa tidak percaya. 360 prajurit Dragon Blood semua merilis fluktuasi darah roh. Mengingat pengalaman luar biasa mereka, bagaimana mungkin mereka tidak memperhatikan? Justru karena mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa mempercayainya. Orang-orang jenius yang memiliki roh darah semuanya memiliki latar belakang dan warisan yang sangat kuat. Roh darah adalah sesuatu yang hanya akan muncul ketika darah leluhur mereka diaktifkan sepenuhnya. Jalan korupsi telah memasuki era keemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi bahkan mereka memiliki beberapa murid yang menyedihkan dengan darah roh. Dan apa yang tidak bisa dipercaya adalah bahwa setiap fluktuasi darah roh prajurit Dragon Blood sangat kuat. Darah roh mereka sangat pekat. Hal seperti itu sama sekali tidak mungkin. Hanya fakta bahwa para prajurit Dragon Blood semua peringkat 3 celestial tidak bisa dipercaya. Tapi sekarang, mereka tiba-tiba berubah menjadi peringkat 3 celestial dengan roh darah. Cepat, bunuh mereka semua. Raung raja setengah langkah. Dia benar-benar panik sekarang. Jika ini terus berlanjut, maka semua murid elit mereka akan terbunuh. Meskipun orang-orang mereka adalah ahli ekspansi laut, mayoritas dari mereka bukan orang-orang surga, dan tidak satupun dari mereka yang memiliki darah roh. Bahkan jika wilayah mereka lebih tinggi, bagaimana mereka bisa menghentikan Dragon Blood Legion? Mereka harus membunuh Long Chen dan Ouyang Qiuyu dengan cepat sehingga mereka bisa menghentikan mereka. Menurut kecepatan ini, tidak akan lama sebelum semua ahli ekspansi laut mereka terbunuh. Anda harus peduli pada diri sendiri. Long Chen tiba di depan raja setengah langkah. Blood Drinker menebas. Bocah bodoh, aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya menghormati yang kuat. Tangan setengah kering raja itu membanting ke depan. Meskipun itu hanya serangan biasa, itu menyebabkan ruang hancur. Ledakan. Pedang Long Chen mendarat di telapak tangannya. Kedua lengannya bergetar dengan kuat dan pedangnya hampir lolos dari genggamannya. Dia balas menembak. Hantu tua, kamu cukup kuat. Mampu meniupnya kembali setelah dia memanggil 4-star Battle Armor dan cincin ilahi menunjukkan bahwa setengah langkah raja benar-benar kuat. Mati, raung raja setengah langkah. Menekan keterkejutannya, dia melepaskan satu telapak tangan lagi. Dia tidak punya waktu untuk dikejutkan oleh kekuatan Long Chen, karena dengan setiap napas yang lewat,
elit yang tak terhitung jumlahnya dari jalur korup sedang dibantai. Sedangkan untuk sisi Yayasan Tempa, tidak ada yang optimis tentang hal itu. Tang Wan-er dan yang lainnya juga telah melepaskan kekuatan darah roh mereka, dan darah roh mereka bahkan lebih mengerikan. Tang Wan-er sangat menakutkan, dengan bila anginnya membentuk lautan kematian di sekelilingnya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Tang Wan-er dan yang lainnya menghadapi 30 ahli Forging Foundation, tetapi mereka begitu kuat sehingga lawan mereka berada di ambang kehancuran. Saat ini, satu-satunya yang bisa membawa harapan ke jalan rusak di medan perang ini adalah dua raja setengah langkah. Jika mereka tidak bisa dengan cepat membunuh Long Chen dan Ouyang Qiuyu, semua orang mereka akan terbunuh. Ledakan, telapak tangan raja setengah-setengah mendarat. Namun, yang bertemu itu bukan pedang, tapi kepalaan yang ditutupi sisik hijau. Retak, Half Step King terhempas ke belakang, lengannya patah. Dia dipenuhi dengan kejutan. Long Chen sekarang merilis aura suci dengan tubuhnya sepenuhnya ditutupi sisik hijau. Kerja bagus, Long Chen. Ouyang Qiuyu awalnya khawatir untuknya, tetapi melihat bahwa dia masih memiliki kartu truf yang mengerikan, dia merasa nyaman. Meskipun dia tidak mengenali langkah ini, dia bisa merasakan kekuatan tak terbatas dalam tubuh Long Chen. Ouyang Qiuyu, hari ini, kamu akan mati tanpa kuburan. Half Step King lainnya juga menyerang sekarang. Dia jelas mengenali Ouyang Qiuyu, dan begitu dia menyerang, dia melepaskan kekuatan penuhnya. Sebuah menara tulang muncul di tangannya. Tingginya 3 meter, dan tidak diketahui dari mana tulang itu dibuat. Black Key melingkar di dalamnya. Begitu menara kuno ini muncul, dunia menjadi suram dan menakutkan, seolah-olah telah berubah menjadi daerah hantu. 9 kepala iblis muncul di atas menara, dan membuka mulut mereka. 9 panah hitam ditembakkan. Panah hitam menyebabkan suara aneh. Itu seperti kekosongan sedang dikorosi. Jika terkena salah satu panah itu, bahkan item harta karun akan menimbulkan kehampaan. Ouyang Qiuyu mengeluarkan drum. Pada awalnya, itu hanya seukuran telapak tangan. Tapi itu dengan cepat tumbuh hingga 300 meter, melepaskan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya. Ledakan teredam terdengar saat tangan Ouyang Qiuyu menamparkan drum. Rune yang tak terhitung jumlahnya menyala di kulitnya. Itu tampak seperti diagram formasi, dan busur cahaya melesat keluar. Ledakan, 9 panah hancur berkeping-keping. Jadi kamu juga membawa item Raja Pelindung Sekte Suantian, Heaven Catching Drum, dengus Raja setengah langkah. Jika itu bukan item Raja, bagaimana mungkin itu memblokir serangan menara 9 hantu pemurnian jiwa Anda? Kata Ouyang Qiuyu dengan dingin. The Heaven Catching Drum yang telah diambilnya adalah harta pelindung Sekte Suantian. Meskipun dia bukan seorang raja dan dia tidak selalu memiliki kekuatan untuk memiliki barang raja, dia memiliki status itu. Dan dengan demikian Sekte Kepala telah dengan sengaja memberinya barang raja untuk melindungi Sekte dan mengendalikan keberuntungan karma. Ini adalah alasan mengapa Ouyang Qiuyu berani datang ke sini tanpa rencana. Adapun raja setengah langkah yang dia hadapi, menara tulangnya juga merupakan barang raja yang kuat. Dia terdesak waktu, jadi dia tidak peduli dengan pukulan pengujian. Dia langsung menggunakan item King untuk menyerang. Kalau begitu biarkan aku melihat seberapa besar kekuatan item King yang bisa dihasilkan seseorang di puncak Foundation Forging. Ejek King setengah langkah. Menara tulangnya mulai berputar dengan cepat, dan ki hitam beredar di dalamnya. Sosok-sosok hitam menerkamnya seperti hantu, meraung saat mereka menyerbu ke arah Ouyang Qiuyu. Meskipun aku bukan raja setengah langkah, tidak masalah bagiku untuk menahanmu. Ouyang Qiuyu berulang kali membanting telapak tangannya ke Heaven Catching Drum. Lengkungan cahaya terus-menerus keluar dari sana, menghancurkan bayangan hantu. Namun, menara tulang raja setengah langkah terus berputar, menyebabkan lebih banyak sosok hantu terbang dalam aliran yang tak berujung. Sebenarnya, gambar hantu ini adalah seni jiwa yang sangat menakutkan. Mereka tidak hanya memiliki aspek spiritual yang kuat, tetapi mereka juga mengandung energi kutukan. Jika Ouyang Qiuyu dipukul, itu akan sangat merepotkan baginya. Namun, item King adalah untuk Kings. Bahkan setengah langkah Kings menemukan mereka sangat sulit untuk digunakan, dan mereka menghabiskan sejumlah besar yuan spiritual. Adapun Ouyang Qiuyu, dia bahkan bukan raja setengah langkah. Jadi penatua korup sengaja melepaskan rentetan serangan ini untuk menghabiskan yuan spiritual Ouyang Qiuyu. Sementara Ouyang Qiuyu bertarung dengan raja setengah langkah ini dengan barang-barang raja, Long Chen telah memanggil Green Dragon Battle Armor untuk bertarung dalam pertempuran yang bahkan lebih intens dengan raja setengah langkah lainnya. Half Step King sangat kuat, dan seni magis bisa digunakan secara instan oleh mereka. Mereka tidak membutuhkan segel tangan dan bisa melepaskannya kapan saja. Seni magis adalah gerakan normal bagi mereka. Selain itu, setiap serangan mereka sangat kuat dan tajam. Adapun Long Chen, tidak peduli apa serangan yang digunakan lawannya, ia hanya akan mengeluarkan pukulan.
Setiap serangan adalah tabrakan yang mengejutkan. Ini adalah kedua kalinya Long Chen menggunakan Green Dragon Battle Armor, dan kendalinya jauh lebih halus. Saat ini, darahnya telah sepenuhnya diubah oleh darah esensi naga hijau, sehingga memunculkan jenis darah yang sama sekali baru. Darah ini bergemuruh di dalam tubuhnya, dan tanpa dia bahkan melakukan apa-apa, itu mengeluarkan kekuatan 4 Ki-nya untuk memperkuatnya. Itu membuatnya penuh energi, seperti gunung berapi yang telah menyimpan energi selama jutaan tahun dan sekarang akhirnya melepaskan semuanya. Selain itu, ia menemukan bahwa dengan setiap pukulan, energi yang tak terlukiskan dilepaskan oleh Green Dragon Battle Armor yang menghancurkan setiap seni magis yang ia pukul. Meskipun itu yang terjadi, Long Chen tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Raja Setengah Langkah benar-benar kuat. Tanpa Green Dragon Battle Armor, dia tidak akan bisa bertukar satu pukulan dengan mereka sebelum terluka parah. Untungnya, dia memiliki Green Dragon Battle Armor. Mengacungkan tinjunya, dia maju ke depan. Adapun Raja Setengah Langkah yang dia hadapi, dia jelas tidak mengkhususkan diri dalam pertempuran jarak dekat. Seni magisnya keluar dari dirinya dalam aliran yang tak berujung. Seni sihir itu tidak dapat menampilkan efek apapun di depan Green Dragon Battle Armor. Kekuatan Long Chen sepenuhnya menahannya. Medan perang sekarang dibagi menjadi 3 bagian. Ouyang Qiuyu dan Long Chen bertarung dengan Raja Setengah Langkah. Pertarungan Long Chen adalah yang paling intens, sementara Ouyang Qiuyu dan lawannya sama-sama melelahkan Yuan spiritual yang lain melalui item raja mereka. Pertempuran yang lebih kacau terdiri dari Meng Qi, Tang Wan-er, Yue Zifeng, Guyang, dan para ahli tempur Yayasan Penempaan Guoran. Itu juga sangat intens. Di bawah, para prajurit Dragon Blood membantai jalan mereka melalui pasukan ekspansi laut jalur korab. Hanya dalam waktu yang ditentukan oleh Dupa, pasukan mereka yang perkasa telah kehilangan sepertiga dari jumlah mereka. Legiun Dragon Blood luar biasa sengit. Melihat adegan yang mengesankan ini, para ahli Suantian Dao Sekte semua merasa seperti jantung mereka berhenti berdebar. Mereka belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengerikan. Ahli ekspansi laut benar-benar tidak lebih dari pakan meriam. Sekarang mereka mengerti mengapa Long Chen tidak membiarkan mereka memasuki pertempuran. Dengan kekuatan kecil mereka, melemparkan mereka ke pertempuran bahkan tidak akan menimbulkan riak. Pada saat yang sama, mereka berterima kasih kepada Long Chen dan Ouyang Qiuyu. Mereka telah memberi mereka wajah dan membiarkan mereka masuk. Sekarang mereka dapat mengatakan bahwa mereka telah berpartisipasi dalam pertarungan benar dan korup yang utama dan bersaksi tentang skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. 3, 2, 1, lepaskan. Meng Qi tiba-tiba memberi semua orang pesan spiritual. Di Meng Qi dan medan perang yang lain, 4 tokoh besar tiba-tiba muncul. Roaring mengguncang langit. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 938. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 938 The Might of King Item sempat raungan sengit mengguncang tanah saat 3 naga bumi dan 1 Redeye Secret Blood Phoenix muncul di udara. Mereka melancarkan serangan mendadak terhadap para ahli korupsi. Serangan mendadak ini membuat mereka lengah. Selanjutnya, keempat Magical Beast telah lama mengumpulkan kekuatan untuk serangan. 3 gelombang napas naga dan kemampuan bawaan dari Redeye Secret Blood Phoenix langsung membunuh 4 ahli Foundation Forging. Kerja sama mereka sangat baik. 4 ahli Foundation Forging telah berdiri bersama. Jadi semua serangan Magical Beast telah terkonsentrasi. Akibatnya, mereka berempat menemui akhir yang tragis. Setelah serangan ini, naga bumi jatuh ke tanah, menghancurkan beberapa ahli korup yang bertarung di sana. Redeye Secret Blood Phoenix terbang menuju para tetua ekspansi laut dari Suantian Dao Sek. Para ahli korup telah mengirim beberapa ratus orang untuk membunuh mereka. Tapi bulu asli di kepala Phoenix darah naik, dan lampu merah membantai serangan itu. Munculnya 4 Magical Beast menyebabkan kekacauan di medan perang. Redeye Secret Blood Phoenix bertugas melindungi para tetua ekspansi laut, sementara 3 naga bumi membantai para ahli korup di tanah. Alasan Meng Qi dan yang lainnya tiba-tiba membebaskan mereka adalah karena Meng Qi memperhatikan bahwa Ouyang Qiuyu mulai pucat saat dia bertarung melawan Raja Setengah Langkah. Menggunakan item King jelas sangat melelahkan baginya. Adapun Raja Setengah Langkah, ekspresinya dipelintir menjadi senyum jahat. Ini berarti Setengah Langkah Raja benar-benar selangkah di atas puncak Foundation Forging. Jadi mereka harus dengan cepat membunuh musuh di depan mereka untuk membantu Ouyang Qiuyu. Tetapi para ahli korab juga memperhatikan ini dan mereka pergi habis-habisan. Meskipun Meng Qi dan yang lainnya telah berhasil membunuh 4 ahli Foundation Forging dalam serangan mendadak ini, mereka tidak dapat menghancurkan para ahli Foundation Forging yang tersisa dalam pukulan. Long Chen, teriak Meng Qi. Dimengerti, Long Chen melihat semua ini. Dia telah meremehkan kekuatan Raja Setengah Langkah. Untungnya, lawannya tidak memiliki item King.
Namun terlepas dari itu, seni magisnya datang dalam aliran yang tak berujung, dan ia mampu menggunakan semua jenis teknik aneh. Long Chen tidak berdaya untuk melakukan apapun padanya. Keahliannya dalam seni magis sangat halus, dan seni magis Long Chen sendiri terlalu kasar dan tidak murni untuk membuatnya lengah. Selanjutnya, bajingan tua itu menolak untuk menghadapi Long Chen langsung setelah terluka. Dia menjaga jarak darinya, hanya berusaha membuatnya kehabisan energi. Melihat Ouyang Qiuyu pada posisi yang kurang menguntungkan, Long Chen menarik napas dalam-dalam. Dua naga terbang keluar dari lengannya. Lei Long dan Huo Long meraung, menyerbu ke arah setengah langkah King. Kali ini, apa yang digunakan bukanlah energi mereka, tetapi tubuh mereka yang sebenarnya. Raja setengah langkah dikejutkan oleh penampilan mereka. Dia belum pernah melihat petir atau energi nyala sekuat itu. Naga api adalah satu hal. Lagi pula, ada api bumi di dunia ini. Tapi dia belum pernah melihat orang yang mampu mengendalikan kesengsaraan kesembilan langit. Sebuah penghalang cahaya besar muncul di depannya. Ini adalah pertahanannya yang terkuat. Ketika kedua naga itu menabrak pembatas, itu bergetar sedikit tetapi tidak pecah. Membagi surga dua, sebuah gambar pedang besar melayang ke langit, menebas dengan kekuatan penghancur surga. Ekspresi raja setengah langkah berubah dan dia membentuk segel tangan baru. Ledakan, penghalang meledak dan pedang terus turun. Kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Dengus pria tua itu. Dia merasakan bahwa kekuatan Long Chen aneh dan menahan seni magisnya. Membunuhnya akan sangat sulit. Tetapi di sisi lain, temannya telah benar-benar menekan Ouyang Qiuyu. Selama dia membunuh Ouyang Qiuyu, dia kemudian akan bisa langsung membunuh Long Chen dengan item king. Raja setengah langkah membentuk segel tangan yang aneh dengan ibu jari dan jari tengah bersentuhan, dan jari-jari lainnya menggenggam. Corrupt Spirit Shield, ki hitam terkondensasi, membentuk perisai besar. Wajah iblis yang terpelintir dalam kebiadaban muncul di sana. Ledakan, Bloodbrinker menebas Corrupt Spirit Shield, menyebabkan ledakan yang kuat. Rune pecah di setiap arah. Saya katakan bahwa Anda tidak berdaya untuk melakukan apapun kepada saya. Raja setengah langkah mencibir setelah memblokir serangan Long Chen. Dia sangat percaya diri dalam kekuatan pertahanannya. Tapi senyumnya dengan cepat menghilang. Tanda yang meledak telah menghalangi visi dan persepsi rohaninya. Ketika persepsi rohaninya pulih, dia tiba-tiba menemukan bahwa Long Chen tidak di depannya. Satu-satunya hal yang ada adalah pedang berwarna merah darah. Kepalanya berdengung, dan rambutnya berdiri. Energinya bersirkulasi dalam dirinya saat dia bersiap untuk menghindar. Sudah terlambat. Sebuah suara dingin terdengar di belakang raja yang setengah langkah. Sebuah tangan dengan kejam merobek punggung dan dadanya. Tangan yang bersisik itu berlumuran darah, dan juga beberapa organ yang patah. Half Step King tidak bisa bergerak. Energi mengamuk mendatangkan malapetaka di seluruh tubuhnya, benar-benar menyegel semua kekuatannya. Kilatan pemahaman muncul di matanya. Dia tahu dia telah ditipu. Alasan Long Chen melepaskan kedua naga itu hanya untuk menghalangi persepsi rohaninya. Namun, satu hal yang tidak bisa dia pahami adalah bagaimana pedangnya melepaskan serangannya sendiri, yang berisi aura spesifik Long Chen. Bukankah dikatakan hanya item king yang mampu meniru aura pemiliknya? Kamu benar-benar tercela. Saya menolak untuk menerima ini. Raung raja setengah langkah. Lengan Long Chen bergetar. Kekuatan darah naganya meletus, menghancurkan tubuh musuhnya. Pada saat yang tepat, sosok tembus keluar dari tubuh yang meledak dan memasuki kepala Long Chen. Hahaha, selama aku memiliki tubuhmu, aku bisa kembali ke puncakku. Mungkin aku bahkan bisa maju ke ranah raja. Tidak mungkin, pasti. Petik 2. Sosok transparan adalah jiwa raja setengah langkah. Dia berspesialisasi dalam seni magis, jadi kekuatan spiritualnya kuat. Mengambil keuntungan dari Long Chen yang tidak memiliki pertahanan, dia benar-benar mengejutkan dirinya sendiri betapa mudahnya dia memasuki pikiran Long Chen. Long Chen adalah seorang jenius tak tertandingi. Begitu dia memilikinya dan mulai berkultivasi, dia pasti akan mampu melampaui dirinya yang dulu. Jadi, kamu sudah datang. Sebuah suara samar terdengar. Siapa di sana? Raja setengah langkah baru saja memasuki lautan pikiran Long Chen dan akhirnya memiliki kesempatan untuk melihat-lihat. Sebelum dia bisa berseru kaget tentang betapa tak terbatasnya lautan pikirannya, dia melihat bel yang patah mengambang di tengah. Jangan repot-repot dengan siapa aku. Dengan kata-kata seperti Long Chen, kita semua sangat sibuk. Karena kamu telah mengirim dirimu kepadaku, aku tidak akan bersikap sopan. Setelah mengatakan ini, kekuatan isap yang tak tertahankan keluar dari bel Wastelen Timur, menarik jiwa raja setengah langkah ke arahnya. Tidak, kamu siapa? Lepaskan aku. Tidak peduli bagaimana setengah langkah raja berjuang, jiwanya masih berakhir tersedot ke bel Wastelen Timur. Sebenarnya, rencananya yang kecil tidak dapat melarikan diri dari Long Chen. Tapi Long Chen tahu bel Wastelen Timur membutuhkan jiwa para ahli.
Bagi orang idiot ini untuk mengirim dirinya ke lautan pikirannya seperti daging melompat ke mulutnya. Bel Wastelen Timur langsung menyedotnya. Setelah membunuh lawannya yang setengah langkah raja, ia meraih cincin spasial dan menembak ke arah sisi Ouyang Qiuyu. Raja setengah langkah lainnya benar-benar menekannya dengan basis kultivasinya yang lebih tinggi. Ouyang Qiuyu tidak akan bisa bertahan lebih lama. Pembalikan tiba-tiba pertempuran Long Chen mengejutkannya. Raja setengah langkah lainnya benar-benar kurang dalam pertempuran jarak dekat. Jika itu dia, serangan Long Chen akan dirasakan olehnya dan dia tidak akan jatuh cinta untuk itu. Penghancuran naga ganda. Begitu Long Chen muncul, dia melepaskan serangan terkuatnya. Raja setengah langkah mendengus, dan menara kuno di depannya tumbuh dengan cepat. Dia akhirnya bersembunyi di dalam menara. Ledakan. Kedua naga menghantam menara, dan ekspresi setengah langkah raja tiba-tiba berubah. Sebagai penguasa menara tulang, dia langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Naga petir Long Chen memiliki kekuatan yang sangat merusak menara. Serangan yang satu ini telah menghabiskan sepertiga energi menara. Bajingan, aku akan habis-habisan melawanmu. Raja setengah langkah marah. Naga petir Long Chen terlalu menakutkan, dan itu menahan senjata korupnya. Jika dia terus seperti ini, hanya beberapa gerakan dari Long Chen akan cukup untuk melumpuhkan menara tulangnya. Senjata korup pada dasarnya semua keberadaan gelap dan jahat. Mereka secara alami ditekan oleh petir. Dan petir Long Chen datang dari petir kesusahan. Itu adalah keberadaan yang tertinggi, dan juga mengandung kehendak destruktif. Bahkan barang King-nya tidak bisa menanganinya. Menara tulang mulai bersinar dan berputar dengan cepat. Ki hitam beredar di dalam, dan aura yang menakutkan muncul darinya. Tidak baik, Mengki, One Air. Cepat, ekspresi Long Chen berubah. Ledakan, ki hitam di dalam menara tiba-tiba meledak. Ratusan makhluk hidup meraung-raung memenuhi udara, dan riak hitam menyebar ke segala arah. Mati, Heaven Devouring Ghost Ki Wave. Petik 2. Raja setengah langkah sepertinya sudah menjadi gila. Serangan mengerikan ini menyebabkan ruang hancur. Suara drum terdengar. Sebuah drum besar muncul di depan Mengki dan yang lainnya. Long Chen, teriak Tang Wan Er setelah melihat bahwa dia tidak memiliki barang King untuk melindungi dirinya sendiri. Ledakan, gelombang hitam meratakan seluruh dunia kecil. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 939. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 939 menangkapnya hidup kemanapun gelombang hitam pergi, tanah itu diratakan. Ini adalah kekuatan penghancur dunia. Pegunungan hancur di depannya. Long Chen memegang kedua tangannya di depannya untuk memblokir. Dia tahu hantu tua ini telah putus asa. Tidak lagi peduli dengan murid elit jalur korupnya, ia memilih untuk mengaktifkan kekuatan item raja ini. Meskipun setengah langkah King tidak dapat benar-benar mengendalikan item King, mereka masih dapat mengaktifkan sebagian darinya. Hanya sebagian kecil itu sudah cukup untuk menghancurkan dunia kecil ini. Long Chen merasa seperti bintang jatuh menabraknya. Dia bisa dengan jelas mendengar suara tulangnya patah dari setiap bagian tubuhnya. Dia balas menembak. Karena dia sudah sangat dekat, Long Chen menerima dampak terbesar. Dia hampir pingsan. Saat Long Chen dikirim terbang, gelombang hitam tidak melambat sama sekali karena keberadaannya. Gunung-gunung di sekitarnya hancur berantakan dan bangunan-bangunan dihancurkan. Benteng jalur korupsi yang telah ada selama bertahun-tahun telah hancur seketika. Pada saat yang sama, riak menyebar ke orang lain. Earth Dragon Mengki tiba-tiba membuka mulutnya dan menarik napas. Kekuatan hisap yang kuat membawa semua prajurit Dragon Blood ke dalam mulutnya. Setelah itu, naga bumi bergegas pergi dan menyerbu ke tanah. Itu baru saja menyelinap masuk ke lubang ketika riak itu melanda. Redeye Secret Blood Phoenix telah lama terbang. Itu membawa tetua ekspansi laut di mulutnya. Tetapi bahkan dengan kecepatannya, ia ditangkap oleh gelombang hitam dan dikirim terbang. Long Chen memuntahkan darah. Dia merasa seperti setiap tulang di tubuhnya hancur. Dia buru-buru mengedarkan manik-manik kekacauan primal untuk menyembuhkan. Namun, ia menemukan bahwa ketika tubuh fisiknya tumbuh lebih kuat, jumlah energi kehidupan yang diperlukan untuk menyembuhkan juga tumbuh. Setelah maju ke ekspansi laut, ruang kekacauan utama telah tumbuh 10 kali lipat. Sekarang lebarnya 30.000 mil dan bisa dianggap dunianya sendiri. Ruang besar itu dipenuhi dengan pohon-pohon besar Spirit World. Terlepas dari berapa banyak energi kehidupan yang dikandungnya, efeknya tidak lagi sehebat sebelumnya. Dia tahu bahwa ini adalah hasil dari seni tempering tubuh darah naga. Dulu ketika dia belum memurnikan darah naga, dia bisa menyembuhkan hampir seketika. Sekarang, penyembuhannya jauh lebih lambat. Tetapi bahkan jika itu lambat, itu ratusan kali lebih besar dari pil obat. Hanya dalam beberapa napas, rasa sakitnya berhenti, dan tulang-tulangnya yang patah mulai menyambung kembali.
Dia harus pulih sepenuhnya dalam waktu sekitar 2 jam. Itu sudah merupakan efek ajaib. Tetapi untuk Long Chen yang terbiasa dengan pemulihan instan, itu terlalu lambat. Long Chen, kamu baik-baik saja. Meng Qi, Ouyang Qiuyu, dan yang lainnya semua bergegas. Ouyang Qiuyu meminta maaf, tetapi serangan ini datang terlalu tiba-tiba baginya untuk melindunginya. Untungnya, dia masih hidup. Aku baik-baik saja, kata Long Chen. Tanah terbelah dan 3 sosok besar merangkak keluar dari tanah. Mereka adalah 3 naga bumi. Earth Meng Qi membuka mulutnya. Prajurit Dragon Blood didakwa. Bahkan dengan naga bumi yang melindungi mereka masih sangat terluka. Untungnya, mereka semua selamat. Di kejauhan, Redeye Secret Blood Phoenix juga baik-baik saja. Pada saat itu telah dipukul, itu sudah cukup jauh, dan itu tidak menerima luka yang berarti. Baru sekarang setiap orang memiliki kesempatan untuk menilai lingkungan mereka. Barisan gunung dan bangunan yang tak berujung telah hancur total. Segala sesuatu dalam puluhan ribu mil dihancurkan. Para ahli jalur korupsi bahkan tidak memiliki mayat yang tersisa, bahkan tidak satu pun dari para ahli Foundation Forging yang selamat. Bisa dilihat betapa mengerikannya serangan Item King. Bajingan, kamu tidak mati. Tunggu saja balas dendam berdarah sang korup. Raung Raja setengah langkah dengan putus asa. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah menghabiskan semua yuan spiritualnya untuk mengaktifkan Item King, dia masih tidak dapat membunuh salah satu dari mereka. Sebaliknya, yang dia lakukan hanyalah membunuh para elitnya sendiri. Wajahnya hijau. Raja setengah langkah tiba-tiba mengaktifkan menara tulang. Runenya mulai berputar dan ruang bergetar. Dia berencana menerobos ruang dan pergi. Jangan menunggu. Kami semua sibuk. Jadi mari kita selesaikan sekarang, kata Long Chen. Tanah di bawah menara tulang tiba-tiba terbelah, dan seekor naga petir besar terbang keluar. Itu melingkar di sekitar menara tulang. Pada saat yang sama, di langit, rantai api ditembak jatuh, membentuk jaring besar yang membungkus menara tulang. Ekspresi setengah langkah raja benar-benar berubah. Ketika menara tulang melepaskan serangannya, Long Chen ragu-ragu, tetapi dia masih memutuskan untuk meninggalkan kedua naga sebagai kartu truf. Lei Long dan Huo Long disembunyikan olehnya di tanah. Di bagian bawah menara tulang ada celah. Serangannya yang menakutkan adalah yang terlemah tepat di bawahnya, yang memungkinkan kedua naga untuk bertahan hidup. Untuk mengatur ini, Long Chen telah menyerah menggunakan 2 naga untuk memblokirnya. Kalau tidak, dia tidak akan mengambil cedera berat seperti itu. Itu tadi pertaruhan, tapi sekarang pertaruhan itu terbayar. Lei Long langsung melingkar di sekitarnya, dan kemudian Long Chen mengaktifkan penjara api mengamuk. Nyanyian memenuhi udara saat Long Chen menggunakan kitab suci Nirvana. Kekuatan api bumi berlipat ganda dengan dukungannya. Bajingan. Raja setengah langkah awalnya menggunakan sedikit terakhir kekuatannya untuk menggunakan menara tulang untuk memecahkan kekosongan dan berteleportasi. Tapi pertama-tama, naga petir telah menjeratnya, menggambarkan jumlah waktu yang dibutuhkan. Kemudian pada saat dia bisa mencobanya lagi, ruang di sekelilingnya telah sepenuhnya dikunci oleh rantai api. Energi spasial di sini telah dilemparkan ke dalam kekacauan, membuatnya jadi tidak ada cara baginya untuk pergi. Menara tulang itu dibungkus oleh petir dan nyala api. Raja setengah langkah bahkan tidak bisa pergi. Selain itu, kekuatan terakhir menara tulang sedang dimusnahkan oleh petir. Sekarang dia hanya ayam di kandang. Bajingan, jika kamu punya nyali, maka kamu akan melepaskanku. Kami akan melakukan pertarungan yang adil. Raung Raja setengah langkah. Idiot, apakah otakmu membusuk dari usia tua? Pertarungan yang adil. Anda adalah raja setengah langkah menggunakan item raja. Anda terjebak oleh bos saya, seorang ahli ekspansi laut awal. Anda masih punya wajah untuk meminta pertarungan yang adil. Jika bos saya adalah dunia yang sama dengan Anda, maka bahkan tanpa item king, dia akan membunuh Anda dengan satu kentut. Ejek Guoran. Mendengar itu, semua orang tidak bisa menahan senyum. Suasana tegang telah hancur oleh kutukannya. Omong kosong, aku tidak percaya kamu. Raung Raja setengah langkah. Ah, kalau begitu kau benar. Kentutku sendiri pasti tidak sekuat bos. Guoran mengangkat bahu tak berdaya. 1. Api mulai membumbung tinggi, dan Lei Long mundur dari menara. Energi seramnya telah dihapus olehnya, dan bahkan roh itemnya telah terbunuh. Lei Long sudah bisa pergi dengan kemenangan. Menara tulang pada dasarnya hanyalah cangkang kosong. Itu memiliki tubuh item raja tetapi tidak kekuatan. Itu pada dasarnya adalah kandang yang kokoh. Menara tulang itu masih terbuat dari material item king, jadi Earth Flame tidak bisa menghancurkannya. Namun, orang di dalam tidak mampu menanggung api itu. Karena mengaktifkan item rajanya, dia telah menghabiskan yuan spiritualnya. Saat ini, dia tidak punya energi lagi. Hanya tubuh fisiknya tidak cukup untuk menahan api ini. Dia kebalikan dari raja setengah langkah yang tinggi dan kurus. Dia pendek dan gagah.
Dipanggang oleh nyala api ini, minyak mulai mengalir keluar darinya. Aroma hangus memenuhi udara. Cepat, tambahkan cabai. Jinten dan serbuk lainnya telah disiapkan. Kita akan memiliki beberapa barbeque untuk dimakan. Seru Guoran bersemangat ketika melihat raja setengah langkah yang seperti dewa berubah menjadi keadaannya saat ini. Dengan mengikuti Long Chen, Guoran telah melihat banyak pemandangan yang orang lain tidak percaya. Long Chen selalu mendorong batas imajinasi manusia. Guoran tanpa sadar menelan ludahnya. Hanya dengan melihat sikapnya saat ini membuat orang merinding. Baginya untuk menemukan pemandangan seperti ini membangkitkan selera. Sensasi mual menyapu semua orang. Guoran, jangan katakan hal seperti itu. Ini menjijikkan. Tang Wan-er adalah orang pertama yang berteriak padanya. Aku baru saja berbicara. Jangan memperlakukannya dengan serius. Selanjutnya, barbek membutuhkan setengah lemak dan setengah daging untuk menjadi sempurna. Tapi lemak ini semuanya lemak, jadi mulut terasa. Tang Wan-er menendang Guoran terbang, membungkamnya. Bajingan ini sebenarnya berkomentar seolah-olah dia adalah koki profesional. Pada awalnya, semua orang hanya sedikit jijik, tetapi karena Guoran berbicara lebih banyak dan menambahkan aroma terbakar di udara, mereka merasa perut mereka naik turun. Bajingan, tunggu saja. Anda telah memprovokasi seluruh jalur korupsi dan akan menderita hukuman kami. Kami akan mengembalikan rasa sakitku ribuan kali kepadamu. Mengutuk raja setengah langkah. Dia tidak berdaya untuk melakukan hal lain. Dia terjebak di dalam menara, dan api di luar membuatnya sehingga dia tidak bisa pergi. Dia hanya bisa dengan patuh menunggu kematian di dalam. Kematian karena api adalah kematian yang menjengkelkan. Hei, hantu tua, jangan bersikap kasar. Bos saya dengan baik hati membantu Anda menurunkan berat badan. Tetapi alih-alih berterima kasih padanya, Anda mengutuknya. Guoran berjalan di belakang Long Chen dan mengutuk raja setengah langkah. Tempat ini lebih aman, tidak ada yang bisa menendangnya. Baru sekarang semua orang melihat bahwa setengah langkah raja benar-benar telah kehilangan sedikit berat badan. Efek dari nyala api ini sungguh menakjubkan. Kamu, puff. Melihat semua orang dengan penasaran menatapnya dan mengangguk, seolah menyetujui kata-kata Guoran, setengah langkah raja memuntahkan seteguk darah. Darah yang muntah segera dibakar oleh api. Raja setengah langkah tidak dapat menghentikan pembakaran bumi api yang konstan, dan tubuhnya terus bergetar. Underworld Soul Bean. Long Chen melirik Meng Qi, dan dia segera mengerti. Kekuatan spiritualnya meletus, dan mengambil keuntungan dari kondisi raja setengah langkah yang sangat lemah. Dia langsung mengambil kendali atas jiwanya. Nyala api tersebar, dan raja setengah langkah terperangkap dalam genggaman Long Chen. Dengan tendangan kedantiannya, Long Chen melumpuhkan basis budidayanya. Dia tersenyum ke arah Ouyang Qiuyu. Menangkap salah satu pakar top korap 4 seharusnya bernilai sumber daya yang cukup, kan? Satu jadi raja setengah langkah, ketika mengatakan, omong kosong. Aku tidak percaya kamu. Benar-benar mengatakan, kamu kentut. Aku tidak percaya kamu. Dan dalam hal ini, kau kentut berarti kau mengutarakan omong kosong. Jujur, itu tidak diterjemahkan dengan baik dan itu tidak terlalu penting. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 940. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 940 Rencana Pembalasan Melihat Raja Setengah Lumpuh yang Setengah Mati. Ouyang Qiuyu tidak tahu harus berkata apa untuk waktu yang lama. Di luar benteng ini, Ouyang Qiuyu telah menangkap seorang ahli yayasan penempaan yang masih hidup. Itu adalah untuk memberikan penjelasan kepada Sekte Kepala dan Jalan Lurus Wastelen Timur. Tapi sekarang, Long Chen telah menangkap Raja Setengah Langkah hidup-hidup. Itu adalah prestasi yang mengejutkan. Salah satu yang kemungkinan besar akan menyebabkan prestise Suantian Dao Sekte naik ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak hanya dapat ditukar dengan sedikit hal, tetapi juga akan memungkinkan Sekte Cabang Wastelen Timur kita untuk melampiaskan sedikit di depan Sekte Kepala, kata Ouyang Qiuyu dengan penuh syukur. Menara tulang juga disingkirkan oleh Ouyang Qiuyu. Meskipun pada dasarnya rusak, itu adalah tanda rampasan pertempuran mereka. Itu adalah kenang-kenangan berharga. Pada saat ini, para prajurit Dragon Blood juga telah tiba di samping Long Chen. Mereka sangat bersemangat, darah mereka masih mendidih dari pertarungan. Dari ekspresi mereka, tampaknya mereka ingin melanjutkan pertempuran. Ouyang Qiuyu dan para tetua ekspansi laut lainnya juga dengan bersemangat memeriksa para prajurit Dragon Blood yang berlumuran darah. Mereka tidak bisa tetap tenang. Lebih dari 300 peringkat 3 surgawi, masing-masing dari mereka dengan potensi tanpa batas. Meskipun mereka baru saja maju ke ekspansi laut dan bahkan tidak bisa dihitung telah mencapai tahap awal, mereka sudah mampu mendominasi ranah ekspansi laut. Kemudian begitu mereka tumbuh, seberapa mengerikankah kelompok ini nantinya? Selain itu,
Ada juga orang-orang seperti Meng Qi, Tang Wan Er, dan yang lainnya yang peringkat 4 surgawi dan mampu membunuh para ahli yayasan tempat. Adapun Wilde, meskipun mereka tidak bisa memberitahu basis budidayanya dan mereka tahu dia bukan seorang surgawi, kekuatannya masih di puncak semua orang. Hanya saja sekarang, Wilde ada di tanah, dengan gila melahap makanan. Selain itu, kelompok yang menakutkan ini dipimpin oleh monster tertinggi, Long Chen. Bahkan jantung Ouyang Qiuyu berdebar kencang. Legiun Dragon Blood saat ini akhirnya mengungkapkan kecemerlangan mereka. Jelas bahwa Long Chen pasti menemukan semacam keajaiban dalam jalur imemorial untuk menciptakan pasukan yang tak tertandingi. Ayo pergi. Ouyang Qiuyu membawa semua orang kembali ke portal spasial. Membentuk segel tangan, drum penangkap surga meledak. Orang-orang merasa tubuh mereka tegang. Ah, jadi Master Sekte, kamu sudah lama bersiap sejak awal. Guoran kagum. Dia baru saja bertanya-tanya tentang bagaimana mereka seharusnya meninggalkan dunia yang tertutup ini. Apakah kamu pikir aku seperti kamu banyak dan tidak pernah memikirkan konsekuensinya? Karena saya berani masuk, secara alami saya bisa pergi kapanpun saya mau, kata Ouyang Qiuyu, memutar matanya. Mengapa sepertinya anak-anak nakal ini memandang rendah dirinya? The Heaven Catching Broom merilis rune yang tak terhitung jumlahnya yang melilit semua orang. Mereka merasakan ruang berputar, dan mereka menemukan diri mereka di medan perang tempat mereka masuk. Mereka keluar. Tuan Sekte, Kepala Biara, Saudara Magang Senior Saudara Long Chen, kalian semua keluar hidup-hidup. Petik 2. Semua murid dan tetua Dao Sekte Xuantian semua bersorak. Beberapa bahkan menangis sedih. Sebelum mereka pergi, mereka semua sudah siap untuk dimusnahkan. Mereka mengira mereka tidak akan pernah melihat orang-orang ini lagi. Tetapi sekarang mereka melihat bahwa jumlah mereka bahkan tidak kurang dari ketika mereka masuk. Namun, mereka semua berlumuran darah, jadi mereka pasti telah mengalami pertempuran sengit. Semua orang bersorak, tetua ekspansi laut tidak bisa membantu tetapi merasa malu. Ya, mereka berlumuran darah, tapi itu bukan darah musuh mereka. Itu darah mereka sendiri. Meskipun Redeye Secret Blood Phoenix melindungi, mereka masih terluka oleh serangan terakhir. Beberapa dari mereka adalah kepala biara, dan murid-murid mereka berbondong-bondong ke arah mereka, bersorak. Dalam hati mereka, kepala biara mereka adalah pahlawan sejati. Semuanya, terima kasih atas dukungan Anda. Sekte Xuantian Dao akan mengingat bantuan ini selamanya, kata Ouyang Qiuyu dengan sungguh-sungguh kepada berbagai pemimpin sekte yang datang untuk membantu mereka. Awalnya, Xuantian Dao Sekte memiliki puluhan kekuatan yang lebih kecil di bawah mereka. Tapi begitu Xuantian Dao Sekte telah diserang dan Ouyang Qiuyu telah mencoba mengumpulkan mereka, mereka telah menghindari segala hal, menolak untuk membantu. Hanya 7 sekte yang membantu mereka. Meskipun mereka kebanyakan tidak berguna, mereka masih berusaha keras untuk membantu mereka. Hanya pada saat ini adalah mungkin untuk melihat siapa teman sejati. Salah satu pemimpin sekte itu menggelengkan kepalanya. Bahkan ratusan tahun yang lalu, gerbang angin murni kami berada di bawah perlindungan sekte Daosu. Bantuan yang Anda berikan tidak mungkin bagi kami untuk membayar. Petik 2. Betul. Ketika Gang Remote Surga menekan kami dan mencoba untuk melahap kami, itu adalah sekte Dao Xuantian yang membantu kami bertahan hidup. Bagi kami untuk datang ke sini adalah sesuatu yang harus kami lakukan. Petik 2. Ada beberapa orang idiot yang melupakan kebaikan orang lain. Jika bukan karena sekte Xuantian Dao, mereka sudah lama ditelan oleh yang lain, kata pemimpin sekte lainnya. Sebelum datang, mereka telah memperingatkan sekte-sekte lain seperti mereka. Tetapi sekte-sekte lain itu menolak untuk datang, alih-alih menyuruh mereka untuk tidak mengirim diri mereka ke kematian. Mengatakan sesuatu tentang bagaimana sekte Dao Xuantian terluka parah dan bagaimana itu pasti akan menurun. Dan bahwa mereka harus berdiri mandiri sekarang untuk menghindari terseret bersama mereka. Pada saat yang sama ketika mereka telah menerima permintaan bantuan, mereka telah menerima ancaman dari Gang Surga Remote. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa secara eksplisit, jelas bahwa Geng Surga Jauh ingin mendominasi Wastelen Timur sendiri. Membantu Xuantian Dao Sekte menjadi musuh dengan Remote Heaven Gang. Sial. Saya bahkan menduga bahwa serangan menyelinap jalur korap dihasut oleh Gang Remote Surga. Waktunya terlalu kebetulan. Cih, apa yang kamu batuk? Kamu juga tahu ini. Jadi bagaimana jika tidak ada bukti? Ada kemungkinan 90% kemungkinan hal ini terkait dengan Gang Surga Jarak Jauh, kutuk salah satu pemimpin sekte yang lebih kecil. Dia benar, serangan menyelinap terlalu tiba-tiba dan ganas. Dan waktunya sangat kebetulan. Jika Ouyang Qiuyu telah kembali sesuai dengan rencana aslinya, maka pada saat dia akan kembali, Sekte Dao Xuantian akan hancur. Tapi mungkin itu karena keberuntungan karma Xuantian Dao Sekte belum habis, dia telah kembali tepat pada waktunya untuk menyelamatkan sekte dari kehancuran. Selain itu,
Di jalan korupsi menuju Sekte Dao Xuantian, ada banyak sekte yang lebih kecil. Tapi mereka tidak terlibat sama sekali. Target mereka jelas-jelas adalah Sekte Dao Xuantian dan supermonster mereka. Namun, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, Anda harus punya bukti. Itulah sebabnya seseorang batuk untuk mengingatkannya bahwa dia tidak boleh mengatakan hal-hal seperti itu. Tetapi orang itu tidak peduli. Apakah mereka berkolusi atau tidak memiliki relevansi untuk kita. Ouyang Qiuyu menggelengkan kepalanya. Gang surga yang terpencil adalah kekuatan yang sangat besar, dan mereka memiliki banyak kekuatan bawahan. Adapun Xuantian Dao Sekte, mereka terluka parah. Remote Heaven Gang pasti akan memanfaatkan waktu ini untuk membuat ancaman dan berjanji pada kekuatan netral untuk membawa mereka ke pihak mereka. Pengkhianat muncul bahkan di antara sekte mengikuti Xuantian Dao Sekte. Terlalu mudah bagi mereka untuk membawa lebih banyak kekuatan yang semula netral dalam konflik mereka. Tuan Sekte, saya berencana meninggalkan Xuantian Dao Sekte dengan saudara-saudaraku, kata Long Chen tiba-tiba. Apa? Ouyang Qiuyu tidak bisa mempercayai telinganya. Semua orang juga terkejut, termasuk Legiun Dragon Blood. Hanya Meng Qi, Guoran, dan yang lainnya yang tenang. Mereka sudah lama menebak hasil ini. Meskipun agak mendadak, saya harap Anda dapat menerima pengunduran diri murid, kata Long Chen. Beri aku alasan. Ekspresi Ouyang Qiuyu suram, matanya berkabut. Dia tidak tahu mengapa Long Chen akan tanpa ampun ini. Atau apakah dia memandang rendah sekte Xuantian Dao. Banyak hal terjadi di jalur imemorial kali ini. Perlahan-lahan saya mulai memahami prinsip tertentu. Pergumulan di jalur perang itu kejam. Sebelumnya, saya memiliki banyak keraguan karena orang-orang di sisi saya. Saya menahan banyak hal dan menahan diri. Tetapi yang saya dapatkan hanyalah skema tak berujung dan upaya untuk mengambil hidup saya. Jadi kali ini, saya memutuskan untuk tidak menahan diri. Saya ingin benar-benar mengekspos taring saya. Saya tidak akan lagi memiliki keraguan tentang status lawan saya, latar belakang mereka, atau kekuatan mereka. Berkultivasi berarti mempertaruhkan nyawanya. Begitu seseorang kehilangan keberanian itu, orang-orang di sisi mereka akan menghilang satu persatu. Jadi kali ini, saya berencana untuk mempertaruhkan hidup saya bersama semua saudara saya. Petik 2. Long Chen menatap prajurit Dragon Blood. Dia dengan sungguh-sungguh berkata, mereka semua adalah saudara lelaki berdarah panas saya. Hati kami terhubung, dan jika saya mempertaruhkan hidup saya tahu mereka semua akan melakukan hal yang sama tanpa ragu-ragu. Tapi saya tidak ingin melibatkan Anda dan Sekte Xuantian Dao. Petik 2. Ouyang Qiuyu mengamuk. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Menirukan kami. Anda adalah murid saya, dan kami adalah satu keluarga. Tidakkah Anda merasa kata-kata Anda tidak berperasaan? Selanjutnya, semuanya sudah berakhir. Kami telah memusnahkan salah satu dari dua kekuatan jalur korup. Mereka sementara tidak akan bisa melakukan serangan balik. Apa yang kamu khawatirkan? Petik 2. Senyum pahit muncul di wajah Long Chen. Tuan Sekte, kamu berpikir terlalu sederhana. Serangan terhadap jalur korupsi ini hanyalah langkah pertama dari rencanaku untuk membalas dendam. Petik 2. Hanya langkah pertama. Semua orang terkejut. Melumpuhkan dan menewaskan dua raja setengah-setengah dan puluhan ahli forging yayasan, serta ratusan ribu murid elit, hanya permulaan. Aku tidak peduli apa alasanmu. Murid Xuantian Dao Sekte saya tidak diizinkan pergi kapanpun mereka mau. Ouyang Qiuyu meraih lengan Long Chen. Lebih jauh, kamu berjanji padaku bahwa jika seseorang menindasku, kamu akan melindungiku. Mungkinkah Anda sudah dewasa dan kata-kata Anda tidak lagi dihitung? Petik 2. Hati Long Chen sedikit hangat. Tapi dia dengan bersalah berkata, saya juga tidak ingin meninggalkan Sekte Xuantian. Setelah semua, Sekte Dao Xuantian adalah rumah saya. Namun, jika saya tidak pergi, kemungkinan akan menyebabkan seluruh Sekte Dao Xuantian hancur. Jika itu hancur, maka itu hancur. Karena kami sudah berani habis-habisan dengan Anda sekali, kami akan berani melakukannya lagi. Long Chen, Anda tidak diizinkan meninggalkan Sekte Xuantian Dao. Anda adalah kebanggaan dari Sekte Dao Xuantian, dan pilar moral kita. Meminta salah satu kepala biara. Senior magang saudara Long Chen, jangan pergi. Kami bersedia mengikuti Anda ke dalam hidup atau mati. Yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa wajah-wajah asing mulai dengan penuh semangat berteriak satu persatu. Suara mereka berdering di seluruh langit. Apakah kamu lihat? Kaulah yang membawa keyakinan Xuantian Dao Sekte ke jalan yang benar. Anda tidak bisa pergi. Ouyang Qiuyu tersenyum pada murid Xuantian Dao Sekte yang penuh gairah. Ekspresi Long Chen rumit. Melihat murid-murid yang penuh gairah ini memandangnya dengan penyembahan, hatinya hancur. Long Chen, Anda tidak perlu memiliki keraguan tentang kami. Kami akan selamanya berdiri di sisi Anda. Mari kita kembali ke sekte. Takut kalau Long Chen akan mundur, Ouyang Qiuyu memukul sementara setrika panas.
Dia langsung menarik Long Chen ke arah Sekte Dao Xuantian. Long Chen tidak berdaya. Jika dia meninggalkan Xuantian Dao Sekte pada saat ini, dia akan melukai banyak orang. Dia sekali lagi menjadi sedikit tersesat. Tentara besar mereka kembali ke Sekte Dao Xuantian. Ketika mereka tiba, melihat orang-orang yang penuh sesak dalam sekte, ekspresi Ouyang Qiuyu berubah. Ouyang Qiuyu, serahkan Long Chen, atau kita akan menghancurkan Sekte Xuantian ke tanah. Raungan marah terdengar dari dalam Sekte Dao Xuantian. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 941. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 941 ras kuno yang sombong ribuan ahli telah menduduki Sekte Dao Xuantian sekarang. Orang-orang itu semua memiliki aura yang kuat, dan mereka tidak repot-repot menyembunyikan niat membunuh mereka sama sekali. Ras kuno, Ouyang Qiuyu kaget. Dia tidak menyangka bahwa salam mereka tidak akan menjadi murid mereka, tetapi ribuan ahli ras kuno sebagai gantinya. Orang-orang ini semua adalah ahli yang kuat dari berbagai ras kuno besar. Mereka semua telah mencapai Foundation Forging setidaknya, dan ada lebih dari 10 dari mereka dengan aura yang sangat kuat. Mereka adalah Raja Setengah Langkah. Raungan kemarahan itu datang dari seorang ras tua penatua dengan 2 sayap emas di punggungnya. Ras kuno selalu netral. Agar Anda tiba-tiba menyerang Xuantian Dao Sek saya, apakah Anda pikir kami adalah target yang mudah? Ouyang Qiuyu mengamuk. Ini benar-benar tidak dapat ditoleransi. Lebih dari 10 setengah langkah King setelah memimpin ribuan ahli yayasan penempaan untuk menduduki Sekte Xuantian. Itu adalah penghinaan mutlak. Ras kuno biasanya hidup dalam pengasingan, jarang berinteraksi dengan seluruh dunia. Semua orang tahu bahwa ras kuno terlalu kuat untuk diprovokasi. Tetapi sekarang mereka melihat bahwa desas-desus tentang kekuasaan mereka tidak membuat mereka adil. Aura lebih dari 10 raja setengah-setengah dan ribuan ahli Foundation Forging menyulitkan mereka untuk bernapas. Ras kuno kita selalu memikirkan bisnis kita sendiri ketika datang ke Xuantian Dao Sekte. Namun, Anda akhirnya melahirkan seorang brute yang membantai masa murid-murid kami. Hari ini, jika Anda tidak menyerahkan Long Chen dan pelaku utama lainnya, 800 ras kuno sekutu akan menghancurkan Sekte Dao Xuantian Anda. Teriak sesepuh bersayap. Penatua itu tepatnya adalah Patriark Ras Feather. Dia adalah Raja Setengah Langkah dan juga salah satu pemimpin ras kuno. Yu Changhao adalah keturunan yang paling ia pandangi. Dia adalah harapan ras bulu melonjak. Ketika dia mendengar bahwa dia telah dibunuh, dia telah batuk seteguk darah. Ketika para ras-ras kuno yang melarikan diri dari Jalan Immemorial melaporkan apa yang telah terjadi, semua ras kuno menjadi gila. Lebih dari 90% murid elit mereka telah terbunuh. Adapun ahli puncak mereka semua dibantai. Mendengar berita bahwa begitu banyak dari mereka telah naik ke peringkat 4 celestial tetapi masih terbunuh membuat mereka marah. Mereka telah dibebankan jalan mereka ke Sekte Dao Xuantian, memenjarakan semua murid mereka dan menunggu Ouyang Qiuyu untuk kembali. Sekarang dia punya. Mereka segera menetapkan kondisi mereka. Entah menyerahkan Long Chen, atau minta Xuantian Dao Sekte dihancurkan. Mereka tidak membual. 16 raja setengah langkah dan ribuan ahli yayasan penempaan dapat dianggap sebagai kekuatan penuh dari ras kuno. Mereka tidak hanya ingin membunuh Long Chen, mereka ingin mengekspresikan kemarahan mereka dan membiarkan seluruh Wastelen Timur tahu bahwa siapapun yang berani marah pada ras kuno akan membayar harga yang mengerikan. Jika Xuantian Dao Sekte tidak memiliki sekte kepala mendukungnya, mereka akan lama membunuh semua murid mereka dan menghancurkan sekte tersebut. Kalau begitu biarkan aku melihat bagaimana kamu akan menghancurkan Sekte Dao Xuantian. Jika Anda menghancurkan sekte saya hari ini, maka orang-orang sekte kepala akan tiba dan menarik Anda sampai ke akarnya. Apakah Anda ingin datang dan mencobanya? Ouyang Qiuyu mencibir. Baginya untuk dengan sombong mengatakan dia akan menghancurkan Sekte Xuantian benar-benar tak tertahankan. Ouyang Qiuyu tidak percaya dia benar-benar akan berani menghancurkan sektenya. Tetapi memang benar bahwa dia memiliki kekuatan itu. Kamu sengaja membuatku marah. Dia meraung. Kamu yang benar-benar tidak masuk akal. Apakah tindakanmu sesuai dengan martabat Xuantian Dao Sek yang pantas? Ouyang Qiuyu meraung kembali. Dia menunjuk ke patung di tengah alun-alun. Itu adalah tanda dari Sekte Dao Xuantian. Itu sebenarnya sudah setengah hancur oleh ras kuno. Kami tidak masuk akal. Omong kosong. Orang jahat yang kamu besarkan berkolusi dengan penduduk asli untuk membantai murid ras kuno. Bagaimana kamu berencana membayar hutang itu? Raung seorang sesepuh dengan tangan seperti cakar. Dia berasal dari ras Great Eagle dan juga Raja Setengah Langkah. Yang paling membuatnya geram adalah bahwa tidak ada murid ras elang besarnya yang kembali hidup. Mendengar ini, Ouyang Qiuyu tiba-tiba memahami mengapa Long Chen ingin meninggalkan Sekte Dao Xuantian. Namun,
Dia sudah lama dipersiapkan dan dia masih menyeringai. Jadi apa? Perjuangan jalur perang menyatakan bahwa hidup dan mati bergantung pada nasib. Apakah ras kuno Anda diizinkan membunuh orang lain untuk harta mereka sementara yang lain tidak bisa menolak? Petik 2. Meskipun dia tidak tahu keseluruhan cerita, dia bisa menebak apa yang terjadi berdasarkan seberapa sombongnya ras kuno dan bagaimana mereka tidak menempatkan ras manusia di mata mereka. Mereka memandang manusia sebagai mangsa. Namun, dia tidak mengira Long Chen begitu kejam. Sepertinya dia telah membunuh sejumlah besar murid ras kuno. Tapi Ouyang Qiuyu berhati-hati terhadap angin. Dia merasa bahwa bahkan jika dia harus mati, dia tidak bisa memberikan kejeniusan yang tak tertandingi kepada mereka. Long Chen adalah kebanggaan dari cabang Wastelen Timur Suantian Dao Sekte ini. Kamu mencari mati seperti ini. Mengamuk setengah langkah Raja Ras Bulu. Jangan terlalu banyak omong kosong. Konflik di antara kita tidak ada hubungannya dengan para murid biasa. Mereka tidak bersalah. Jadi lepaskan mereka, kata Long Chen. Brute, aku akan mencabik-cabikmu sepotong demi sepotong, melucuti kulitmu, merobek otot-ototmu, menghancurkan tulangmu. Itu masalah untuk nanti. Pertama, lepaskan orang yang tidak bersalah, kata Long Chen. Setengah langkah Ras Feather, kemarahan King melonjak. Namun, dia masih mempertahankan sedikit rasionalitas, dan dia melambaikan tangannya. Pakar Forging Foundation mencibir, kami akan memberimu kelompok sampah ini. Umat manusia sangat suka membuang-buang makanan di atas sampah. Petik 2. Sebuah tas muncul di tangannya. Tidak diketahui apa jenis persembunyiannya, tetapi ia mengeluarkan fluktuasi yang kuat. Dia membukanya, dan sekelompok orang terjatuh. Tas itu adalah barang spasial yang sangat langka. Para murid yang menjaga Sekte Suantian semuanya terguling. Bajingan. Melihat murid-murid itu, mata ahli Suantian Dao Sekte hampir merobek keluar dari sakunya, dan mereka mengepalkan gigi mereka begitu keras sehingga mereka berderit. Murid-murid itu memiliki jarum yang menusuk seluruh tubuh mereka. Mereka berlumuran darah, dan tenggorokan mereka dibelenggu seperti ternak. Belenggu mereka semua dihubungkan oleh rantai. Ras manusia yang lebih rendah, kami harus memperlakukanmu seperti binatang. Kamu semua adalah sekelompok. Sebuah cahaya berwarna darah terbang. Seringai orang itu terputus saat dia meledak. Persetan, Anda binatang sialan. Setelah membunuh ahli ras kuno itu, niat membunuh Long Chen tidak melemah. Dia melihat sosok Sui Wuhen di antara kerumunan. Sedikit kasar, kau berani. Bunuh dia. Para ahli ras kuno awalnya berada di ambang mengamuk, dan serangan Long Chen mendorong mereka ke tepi. Mereka semua meletus dengan aura yang kuat dan menyerang Long Chen. Suara drum terdengar, dan para penyerang itu terbentur oleh kekuatan yang menakutkan. Ouyang Qiuyu berdiri di langit, Heaven Catching Drum di atasnya. Dia dengan dingin memelototi para ahli ras kuno. Sisa pasukan Suantian Dao Sekte buru-buru naik dan melepaskan belenggu, menyelamatkan para murid yang telah disiksa ke dalam kondisi yang sangat lemah. Long Chen membantu Sui Wuhen, rasa sakit di matanya. Sui Wuhen menghela nafas. Kakak perempuan semakin tidak berguna. Itu bukan salahmu. Brute ini terlalu kuat. Istirahat saja untuk sekarang. Dalam sedikit, Anda akan melihat bagaimana saya membalas dendam untuk Anda. Long Chen memiliki Mengqi dan Tang Wan Er mendukung Sui Wuhen. Baru saja, amarahnya meletus, tetapi sekarang, dengan cepat, dia kembali tenang. Dia memandang para ahli ras kuno yang sombong ini. Ouyang Qiuyu, apakah Anda mencoba untuk memaksa kami? Setengah langkah Ras Feather King mengeluarkan busur kuno, yang merilis fluktuasi yang menakutkan. Bahkan tanpa menyerang, sudah jelas itu adalah item King. Gemuruh memenuhi udara sebagai raja setengah langkah lainnya juga mengeluarkan item King. 17 item raja sekarang telah muncul. Bahkan sebelum mereka melepaskan kekuatan mereka, mereka menyebabkan ruang untuk berputar di sekitar mereka. Begitu mereka diaktifkan, Suantian Dao Sekte akan hancur berkeping-keping. Aku lebih suka menghancurkan batu giok daripada tetap utuh seperti genteng. Ouyang Qiuyu dengan dingin menatap raja setengah langkah, menolak untuk mengakui satu langkah pun. Bahkan menghadapi 16 item King, ekspresinya ditentukan. Hancur seperti batu giok, hancur seperti batu giok, hancur seperti batu giok. Para murid Daoan Sekte Su dipengaruhi oleh tampilan Ouyang Qiuyu. Mereka semua meraung saat ketakutan mereka pada kekuatan item raja menghilang. Darah mereka mendidih. Bahkan, mereka bahkan tampak agak gila. Ras-ras kuno benar-benar tidak dapat ditoleransi. Mereka telah mempermalukan para murid sekte mereka. Di bawah tekanan musuh yang kuat, Suantian Dao Sekte menunjukkan keterpaduan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tekanan ini membawa tekad mereka. Sekte Master, aktifkan item King. Kami akan bertarung sampai mati dengan para bajingan ini. Raung murid-murid Suantian Dao Sekte. Jika bukan karena perbedaan kekuatan, mereka akan dibebankan ke depan.
Yang mereka harapkan hanyalah Ouyang Qiuyu untuk mengaktifkan item King dan meluncurkan serangannya yang paling kuat. Meskipun mereka tahu bahwa setelah serangan ini, selain Raja Setengah Langkah, praktis tidak ada orang lain yang bisa bertahan. Mereka bersedia untuk menukar hidup mereka dengan musuh-musuh mereka. Karena kamu sangat bodoh, maka kamu bisa mati. Saya tidak percaya bahwa Xuan Tian Dao Sekte akan benar-benar berani menjadi musuh dengan jutaan ras kuno di dunia ini. Mati. Semut. Petik 2. Setengah langkah ras Feather. Wajah raja terpelintir dengan kebiadaban. Dia benar-benar mengaktifkan busurnya. Angin dan awan berubah warna. Ruang bergetar seolah-olah hampir hancur. Idiot. Satu-satunya yang mati adalah kamu. Raja setengah ras-ras kuno lainnya mencibir dan mengeluarkan diagram kuno. Ini merilis rune yang melindungi semua ahli Foundation Forging. Ini jelas barang raja pelindung yang bisa mencegah orang-orang mereka dari cedera. Matimu semut inferior. Raja setengah-setengah lainnya juga mengaktifkan item raja mereka. Lebih dari 10 serangan ditembakkan ke Ouyang Qiuyu. Senior Belwas Talent Timur. Basmi mereka untukku, kata Long Chen. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 942. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 942 Bel Tanah Air Timur yang mengerikan ruang terbelah saat bel yang pecah muncul di udara. Itu adalah tubuh sejati Iswas Talent Bell. Rune yang tak terhitung jumlahnya beredar di sekitarnya, dan gambar muncul di permukaan lonceng. Dimungkinkan untuk melihat gunung, dataran, burung, ikan, dan binatang buas. Itu adalah adegan yang berkembang dengan vitalitas. Rasanya seperti Belwas Talent Timur adalah dunianya sendiri. Begitu muncul, langit dan bumi berubah warna. Dunia menjadi sunyi. Long Chen menyadari bahwa tidak ada yang mampu bergerak. Bahkan serangan item King yang diluncurkan di udara terhenti. Long Chen, apakah Anda sudah memikirkan ini? Karma ini tidak begitu mudah untuk ditanggung. Memperingatkan Belwas Talent Timur seserius mungkin. Saya sudah. Apapun karma yang muncul karena ini, saya akan menanggungnya. Dari saat Little Snow meninggal, aku bersumpah aku tidak akan menahan diri. Aku akan mempertaruhkan nyawaku melawan musuh-musuhku. Dan jika aku bisa menyerahkan hidupku, apalagi yang perlu dikhawatirkan. Long Chen menatap patung ras kuno di depannya. Melihat senyum jahat dan kejam mereka, mereka tampak sangat jelek sekarang. Baik-baik saja maka, Belwas Talent Timur berhenti berputar. Cahaya ilahi meletus. Ruang waktu kembali normal. Semua orang sekarang melihat lonceng tanah timur di langit melepaskan tekanan tanpa batas. Mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Bel ini baru saja muncul entah dari mana dan melepaskan cahaya yang menyilaukan. Apa yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa cahaya ilahi yang dirilis Belwas Talent Timur menghancurkan semua item raja yang dipegang oleh ras kuno. Barang-barang King hancur bersama dengan tuan mereka. 16 setengah langkah raja dan 16 item raja dihancurkan oleh cahaya ilahi ini. Itu menghancurkan apapun yang ditemuinya. Kekuatannya tak tertandingi. Tapi Long Chen kecewa melihat bahwa setelah Bel Tanah Air Timur telah membunuh para raja setengah langkah, itu menarik cahaya ilahi dan berubah menjadi sinar cahaya di cakrawala, menghilang. Itu tidak kembali ke lautan pikirannya. Perjanjian kami selesai. Kali ini, itu bisa dihitung sebagai bantuan setengah. Menambahkan memblokir serangan untuk Anda di Immemorial Path dan menyegel jiwa Little Snow ke dalam inti kristalnya. Itu dapat dihitung sebagai satu bantuan penuh. Jangan salahkan saya karena tidak membantu Anda membunuh mereka semua. Itu semua demi kebaikan Anda sendiri. Anda akan mengerti di masa depan. Saya telah menyelesaikan tujuan saya, dan saya memiliki masalah sendiri untuk diurus. Selamat tinggal. Ini adalah kata-kata perpisahan Was Talent Bell Timur untuk Long Chen. Semua orang tercengang, bahkan Ouyang Qiuyu. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka karena 16 setengah langkah yang dimiliki raja langsung lenyap. Itu terlalu mengejutkan. Meng Qi, orang pertama yang menerima pesan mental dari Long Chen adalah Meng Qi. Dia pulih dari keterkejutannya dan dengan cepat membentuk segel tangan. Kekuatan spiritual Stealthy menyebar ke seluruh medan perang. Para ahli ras kuno semuanya tercengang. Masih tertegun melihat semua raja setengah langkah mereka terbunuh. Mereka tidak merasakan kekuatan spiritual. Cermat, ada yang licik melawan kita. Tiba-tiba, salah satu pakar ras kuno dengan kekuatan spiritual yang kuat merasakan sesuatu. The Peak of the Soul, Dreamfall. Kekuatan spiritual Meng Qi meletus. Para pakar ras kuno itu ngeri. Kelopak mata mereka tiba-tiba menjadi terlalu berat untuk ditahan. Rasa kantuk menghanyutkan mereka. Mereka ngeri. Jika mereka tidur pada saat ini, maka mereka tidak akan pernah bangun lagi. Mereka semua berjuang melawannya. Sebenarnya, seni jiwa ini mengandung prinsip-prinsip yang sangat mendalam. Itu mengandung efek hipnosis yang kuat. Begitu seseorang tertidur,
mereka akan mati. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa langkah ini dapat digunakan secara diam-diam tanpa fluktuasi spiritual yang kuat. Itu bahkan bisa menyembunyikan fluktuasi dari barang-barang jiwa pelindung. Jika itu digunakan melawan satu orang, maka bahkan jika mereka memiliki benda jiwa, mereka pasti akan mati. Namun, untuk digunakan melawan ribuan ahli Foundation Forging, itu sudah menunjukkan efek maksimalnya. Mereka hanya akan merasakan kantuk karena menghirup waktu. Begitu mereka berjuang melalui napas yang satu ini, mereka akan melarikan diri dari seni jiwa. Pada saat ini, Long Chen mengulurkan tangannya dan dua gelombang energi mengamuk keluar. Penghancuran naga ganda, dua naga saling melilit, mengisi melalui ras kuno. Para ahli forging yayasan tidak memiliki pertahanan sedikit pun saat ini. Mereka terjebak dalam keadaan linglung berkat Mengki, dan serangan Long Chen langsung menghantam mereka. Para ahli forging yayasan hancur oleh kedua naga. Darah memenuhi langit saat mereka mendatangkan malapetaka. Dari ribuan ahli Foundation Forging, hanya 300 yang berhasil hidup berkat berada di ujung medan perang. Dragon Blood Legion, bunuh mereka semua. Jangan biarkan satu pun hidup-hidup. Long Chen adalah orang pertama yang maju. Bloodbrinker merilis gambar saber yang kuat yang menewaskan 7 ahli Forging Foundation dalam satu pukulan. Ketujuh orang itu benar-benar sial. Setelah melarikan diri dari pengrusakan Double Dragon Destruction, mereka bahkan tidak punya waktu untuk merayakan keberuntungan mereka sebelum dibunuh. Para ahli ras kuno pulih, tetapi karena mereka baru saja lolos dari seni jiwa Meng Meng yang menakutkan, kepala mereka masih belum dalam kondisi yang benar. Bila angin Tangwan Er memotong di tengah-tengah mereka, Gu Yang, Yue Zifeng, Li Qi, Song Mingyuan, dan Guoran memimpin sisa Legiun Dragon Blood. Mereka seperti serigala lapar, membunuh mereka dengan cepat. Para ahli forging yayasan merasa ngeri. Mereka bahkan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Raja setengah langkah mereka telah terbunuh, dan sekarang ribuan dari mereka telah terbunuh. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Setelah melarikan diri dari seni jiwa Mengki, mereka hanya melihat beberapa dari mereka yang tersisa. Mereka bahkan tidak tahu apakah mereka masih bermimpi. Pada saat itulah Bila tanpa ampun menyerang. Banyak dari mereka meninggal tanpa mengetahui apa yang terjadi. Dunia telah berubah secara tiba-tiba. Bahkan setelah mereka menjadi hantu, mereka masih akan menjadi hantu yang bingung. Jangan biarkan mereka melarikan diri. Teriak Long Chen setelah melihat beberapa ahli yayasan penempaan mulai melarikan diri dalam ketakutan. 4 sosok besar muncul. 3 gelombang napas naga dan sinar cahaya ilahi menghancurkan para ahli forging yayasan yang baru saja melarikan diri beberapa mil. Mungkin seorang ahli forging yayasan dapat memblokir satu napas api naga bumi, tetapi mereka tidak dapat memblokir serangan gabungan dari 3 naga bumi dan 1 Redeye Secret Blood Phoenix. Mereka langsung hancur berantakan. Orang-orang yang melarikan diri terbunuh oleh Magical Beast, yang masih bertarung di retas sampai mati. Banyak dari mereka mati karena pedang prajurit Dragon Blood. Para prajurit Dragon Blood telah sepenuhnya menstabilkan wilayah mereka setelah pertempuran besar tadi. Mereka terbiasa dengan kekuatan ledakan baru mereka. Prajurit Dragon Blood biasa peringkat 3 Celestial, sedangkan para pemimpin pasukan semua peringkat 4 Celestial. Yang paling menakutkan dari semuanya, mereka semua mengkonsumsi 10.000 darah roh, dan mereka memiliki darah roh yang cocok dengan mereka. Meskipun itu tidak sepadat Mengki dan yang lainnya, setelah diaktifkan, kekuatan roh darah mereka masih sangat menakutkan. Dengan ini banyak orang mengaktifkan darah roh mereka pada saat yang sama, bahkan para ahli Foundation Forging tidak bisa menghentikan mereka. Brengsek, aku bahkan tidak mendapatkannya, kalian serigala. Beberapa prajurit Dragon Blood telah bergerak terlalu lambat dan jalur mereka dihadang oleh saudara-saudara mereka. Haha, prestasi kami juga adalah pencapaian Anda. Oh, orang ini masih hidup. Aku tidak akan bertengkar denganmu karena dia. Petik 2. Kamu benar-benar saudara laki-laki saya yang baik. Orang itu membunuh seorang ahli forging yayasan yang setengah mati dan menyombongkan diri. Haha, siapa yang berani memandang rendah saya? Saya seorang pria yang telah membunuh seorang ahli forging yayasan. Petik 2. Cih. Jangan bertindak tidak tahu malu. Bos membunuh banyak raja setengah-setengah, tetapi apakah dia sama sekali membual? Kata yang lain dengan jijik. Ouyang Qiuyu dan anggota lain dari Suantian Dao Sekte hanya menonton adegan ini, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Melihat para prajurit Dragon Blood dengan riang berbicara dan bercanda ketika mereka menebas para ahli ras kuno, mereka tidak dapat membungkus kepala mereka dengan kenyataan ini. Setelah semua ahli yayasan penempaan telah terbunuh, para prajurit Dragon Blood mulai membersihkan medan perang. Guoran berkeliling, mengumpulkan potongan-potongan barang King yang pecah. Matanya menjadi biru karena keserakahan. Fragmen item King ini adalah harta yang paling dibutuhkannya saat ini. Long Chen, kali ini, Anda benar-benar menyebabkan bencana besar. Ouyang Qiuyu akhirnya pulih dari keterkejutannya.
Dia menghela nafas. Namun, tidak apa-apa. Tidak peduli seberapa besar bencana yang kau sebabkan, aku akan membantumu menanggungnya. Petik 2. Yang benar adalah, kata Long Chen. Tidak perlu mengatakan apa-apa. Saya akhirnya mengerti mengapa Anda akan membunuh begitu banyak bajingan ras kuno di jalur imemorial. Jika saya masih muda, saya juga akan membunuh mereka semua. Tapi ini juga bagus, setelah bertahun-tahun, aku, Ouyang Qiuyu, akhirnya bisa merasakan rasa yang menyebabkan masalah. Ouyang Qiuyu tersenyum seolah dia kembali ke musim semi masa mudanya. Pertempuran berakhir dan rampasan dikumpulkan. Murid-murid Suantian Dao Sekte diam-diam menatap Long Chen dengan ibadah dan semangat. Long Chen luar biasa. Apa yang kamu rencanakan lakukan sekarang? Tanya Ouyang Qiuyu. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Long Chen. Masalah jalur korupsi dan ras kuno telah ditangani. Sekarang itu harus menjadi belokan dari jalan yang benar. Saat itu, saya sengaja membiarkan Ji Changkong pergi hanya untuk membuat masalah ini lebih hidup. Membunuhnya saja tidak cukup untuk menyelesaikan kebencianku. Saya membutuhkan alasan untuk menghancurkan seluruh gang remote surga, kata Long Chen. Lalu apakah kita akan membunuh jalan kita ke remote heaven gang sekarang? Tanya Ouyang Qiuyu. Tidak. Saya perlu memberi mereka waktu untuk mengumpulkan semua orang mereka dan mengumpulkan semua kekuatan dari jalan kebenaran Wastelen Timur. Saya perlu menunggu sampai mereka mencoreng nama saya dan mengutuk saya, kata Long Chen acuh tak acuh. Bukankah itu agak terlalu kejam? Apakah Anda tahu seberapa besar remote heaven gang itu? Dengan kekuatan mereka, mereka dapat mengumpulkan hampir semua pakar jalur yang benar, serta semua murid mereka, kata Ouyang Qiuyu. Jadi apa? Balas Long Chen. Kulit kepala Ouyang Qiuyu menjadi mati rasa. Beberapa orang hanya digunakan oleh remote heaven gang dan tidak tahu kebenarannya. Mereka tidak bersalah. Benarkah itu? Jika mereka tidak tahu kebenarannya, mereka bisa membunuh orang lain tanpa kesalahan. Begitu mereka membunuh orang lain dan mempelajari kebenaran, mereka hanya bisa mengatakan, maaf saya tidak tahu, dan masalah ini diselesaikan. Tidak ada orang yang tidak bersalah di dunia ini. Apakah orang-orang bodoh itu tidak punya otak? Bagaimanapun, saya tidak peduli. Tidak peduli berapa banyak remote heaven gang berkumpul untuk menanganiku. Mereka semua adalah musuhku, dan aku akan membunuh mereka semua. Sekte Master, jika Anda memiliki keraguan, Anda tidak harus berpartisipasi dalam masalah ini, kata Long Chen. Omong kosong. Apakah saya seseorang yang baru saja menyerah di tengah jalan? Jika Anda ingin membunuh mereka, maka kakak perempuan akan menemani Anda, kata Ouyang Qiuyu. Long Chen tersenyum sedikit. Melihat Ouyang Qiuyu yang sedikit terhina, dia merasakan kehangatan. Dunia ini masih memiliki banyak orang yang layak dipercaya. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 943. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 943 Konferensi Eksekusi Iblis. Kalau saja aku tahu betapa mengerikannya Bel Wastelen Timur sebelumnya. Aku seharusnya merencanakan semuanya dengan baik. Petik 2. Long Chen memiliki wajah penyesalan saat dia duduk di kamar pribadi. Siapa yang akan berpikir bahwa Bel Wastelen Timur yang hancur dan hancur berantakan akan begitu mengerikan? Itu membunuh King setengah langkah tanpa upaya sedikit pun. Dan item King tidak lebih dari mainan untuk itu. Bel Wastelen Timur sangat kuat. Saat ini, kartu truf terkuatnya telah menghilang, tetapi ia masih belum membalas dendam pada Ji Changkong. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit kecewa. Andai saja dia bisa menyatukan ras-ras kuno dan gang surga jarak jauh, dia bisa meminta Bel Wastelen Timur menanganinya semua pada saat bersamaan. Tapi penyesalan tidak ada gunanya. Bel Wastelen Timur sudah pergi. Dia bahkan tidak tahu apakah dia akan melihatnya lagi. Selain itu, ada hal lain yang membuatnya gelisah. Ketika dia telah maju ke si Expansion, suara misterius itu tidak muncul. Formula pil untuk bintang kelima dari 9 bintang Hegemon Body Art juga belum muncul. Mungkinkah bintang kelima mengharuskannya untuk mencapai Foundation Forging terlebih dahulu? Seni tubuh Hegemon 9 bintang benar-benar berbeda dari teknik kultivasi lain yang ia ketahui. Dia tidak bisa berkultivasi seperti orang lain, membuatnya merasa tidak yakin dengan apa yang seharusnya dia lakukan. Dia masih tahu terlalu sedikit tentang seni tubuh Hegemon bintang 9. Yang beruntung adalah bahwa selain seni bintang Hegemon 9 bintang, ia juga memiliki seni tempering tubuh darah naga. Green Dragon Battle Armor yang bisa dia panggil sekarang adalah kartu truf terkuatnya. Long Chen. Tiba-tiba, pintu batu ke kamarnya didorong terbuka. Ouyang Qiuyu berjalan masuk dan duduk di depannya. Apakah ada berita? Tanya Long Chen. Seluruh Wastelen Timur berada dalam pergolakan, desa Ouyang Qiuyu. Bagaimana tidak? Ras kuno telah pindah dengan kekuatan penuh untuk menekan Suantian Dao Sekte.
Tetapi sebagai hasilnya, mereka telah dimusnahkan. Sebenarnya, saat itu, ras kuno telah dengan sengaja menarik perhatian orang lain ketika mereka pindah. Tamasya mereka seharusnya menjadi peragaan kekuatan mereka. Banyak orang telah ada dan telah mengaktifkan jades fotografi sehingga mereka dapat merekam pemandangan Sekte Dao Xuantian dihancurkan. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa apa yang akan mereka rekam adalah sesuatu yang bahkan lebih mengejutkan daripada penghancuran Sekte Dao Xuantian. Seluruh Wastelen Timur telah dilemparkan ke dalam kepanikan, terutama kekuatan yang lebih kecil dari Sekte Dao Xuantian yang memihak geng surga yang terpencil. Setiap hari, mereka hidup dalam ketakutan bahwa Sekte Dao Xuantian akan menemukan mereka untuk menyelesaikan tagihan. Yang paling menakutkan adalah Remote Heaven Gang. Mereka yang melakukan perbuatan memalukan selalu yang paling ketakutan. Saat ini, Remote Heaven Gang seperti sarang semut yang terbalik. Mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk menarik kekuatan lain. Tidak diketahui metode apa yang mereka gunakan. Saat metode jahat Long Chen mengguncang Wastelen Timur, Remote Heaven Gang berhasil mengumpulkan mayoritas kekuatan di Wastelen Timur. Long Chen, apakah Anda benar-benar memiliki kepercayaan diri? Ouyang Qiuyu khawatir. Meskipun dia tidak tahu asal-usul Eastern Wastelen Bell dan dia belum bertanya, jelas bahwa East Wastelen Bell telah pergi setelah satu serangan itu. Dia telah melihatnya dengan jelas. Kekuatan Eastern Wastelen Bell telah melampaui pemahamannya. Tapi dia tahu senjata ilahi seperti itu bukanlah sesuatu yang akan menerima seseorang seperti Long Chen sebagai master. Kalau tidak, itu akan berada di bawah kendalinya sekarang. Sudah jelas dari kepergiannya bahwa mereka hanya setuju untuk membantu Long Chen sekali. Itu sebabnya Ouyang Qiuyu khawatir. Long Chen menggelengkan kepalanya. Enggak, kartu truf terkuat saya hilang. Petik 2. Lalu mengapa kita tidak memperlambat semuanya dan hanya menunggu sedikit, saran Ouyang Qiuyu. Long Chen terlalu kejam. Dia sudah memberitahu sekte kepala tentang masalah ini menggunakan pesan spiritual khusus. Mereka akan segera mengirim para ahli untuk menangani masalah ini. Menurut pendapat Ouyang Qiuyu, keputusan yang paling cerdas adalah menunggu pakar sekte kepala tiba. Lagi pula, Long Chen telah menggunakan kartu trufnya. Jika Remote Heaven Gang memiliki beberapa kartu truf yang tidak diketahui, itu akan berakhir bagi mereka. Saya mengerti, Sekte Master, panggil aku kakak, kata Ouyang Qiuyu. Baiklah, kakak. Saya mengerti apa yang Anda katakan, tapi itu tidak berguna. Long Chen menggelengkan kepalanya. Apa yang tidak berguna? Saya tidak mengerti. Long Chen menghela nafas. Sebenarnya, selama Immemorial Path, aku selalu berhati-hati dan berusaha untuk tidak membuat musuh atau memprovokasi siapapun yang tidak memprovokasi saya. Saya melakukan yang terbaik untuk melindungi orang-orang saya. Tetapi ketika saatnya tiba, saya masih dikelilingi oleh musuh. Saya berhati-hati. Saya dicadangkan. Tetapi saya masih menyebabkan salju kecil mati. Kali ini, aku akhirnya melihat siapa musuhku yang sebenarnya. Ini adalah surga sialan ini. Tidak peduli bagaimana aku merencanakannya, aku tidak bisa mengalahkan surga. Jadi sekarang saya tidak bisa diganggu dengan skema. Saya juga tidak peduli dengan skema orang lain. Saya ingin menemukan kondisi mental asli saya. Saya tidak lagi percaya menggunakan kecerdasan untuk menangani masalah saya. Saya hanya akan mempercayai kekuatan saya. Saya perlu menemukan diri lama saya, yang muda, bersemangat, dan sedikit bodoh yang penuh dengan darah panas. Saya tidak punya skema. Saya hanya akan membawa saudara-saudara saya untuk membantai musuh-musuh kita. Jika kita menemukan gunung, kita akan membaginya. Jika kita menemukan sungai, itu akan memisahkan kita. Dan jika hidup kita tidak cukup kuat untuk bertahan hidup, maka kita semua bisa mati bersama. 18 tahun kemudian, kita akan bereinkarnasi dan berkumpul kembali. Sekali lagi bangkit untuk melawan musuh-musuh kita. Petik 2. Mata Long Chen bersinar dengan cahaya yang ditentukan. Dia menemukan bahwa ketika basis kultivasinya meningkat, dia mulai kehilangan dirinya yang dulu. Jika pada awalnya dia cukup ganas, jika dia telah membayar harga berapapun untuk membunuh lawan-lawannya begitu dia bertemu mereka, siapa yang masih berani memprovokasi dia? Saat ini, yang dia butuhkan adalah orang gila, orang yang haus darah, tanpa ampun. Dia akan membuat semua musuhnya takut padanya, sehingga tidak ada yang berani sedikit pun memusuhi dia. Dia sangat tenang sekarang. Dia tidak lagi repot-repot merencanakan kartu truf lawannya. Dia tidak bisa mengalahkan langit, jadi tidak ada gunanya. Pilihannya adalah menggunakan metode paling sederhana, paling langsung, bertarung dengan hidupnya di telepon. Kematian Snow kecil telah membuatnya dengan jelas melihat esensi dari kultivasi. Semua sumber daya dan peluang diperoleh melalui pembunuhan dan pertempuran. Karena dia telah melangkah ke jalur kultivasi, dia tidak bisa bersikap baik atau lembut. Itu akan menyebabkan kematiannya sendiri. Jika itu hanya menyebabkan kematiannya sendiri, maka baiklah.
Tapi kebaikan bodoh juga akan menyebabkan kematian rakyatnya. Itu adalah bagian yang paling bodoh dari itu. Kakak perempuan, kamu tidak harus pergi denganku. Sebenarnya, ini bukan hanya untukmu. 1000 tahun kehidupan ini seperti mimpi. Saya telah melihat orang dilahirkan, dewasa, menjadi tua, dan mati. Saya telah melihat sukacita, dan saya telah melihat kesedihan. Saya telah melihat wajah bengkok dan urusan jelek. Saya sudah mengalami banyak. Kakak perempuan, apakah Anda lelah hidup? Long Chen terkejut. Berat, aku hidup cukup bahagia. Bagaimana saya bisa mati? Ouyang Qiuyu memelototinya. Kalau begitu bagus. Lagi pula, aku tidak punya pengalaman kakak perempuan. Apakah kamu mengatakan aku sudah tua? Tatapan Ouyang Qiuyu menjadi lebih ganas. Tidak, pasti tidak. Long Chen mengibaskan tangannya. Jika tidak, tutup mulutmu. Anda benar-benar menjadi semakin menjengkelkan. Saya tidak tahu bagaimana Anda merayu kedua gadis cantik itu. Ketika saya mengatakan bahwa saya telah mengalami banyak hal, yang saya maksud adalah sepertinya saya telah bermain catur selama ratusan tahun. Papan catur benar-benar kacau sekarang. Alasan saya hanya bisa menyentuh penghalang tetapi saya tidak bisa menjadi raja setengah langkah adalah karena ini. Itu sebabnya saya siap untuk menyebabkan masalah dengan Anda. Dengan mengubah mental saya dan melihat jalan saya melalui sudut pandang lain, saya ingin melihat apakah saya dapat menggunakan kesempatan itu untuk menjadi raja setengah langkah, kata Ouyang Qiuyu. Mengapa hanya setengah langkah raja dan bukan raja penuh? Tanya Long Chen. Ouyang Qiuyu dengan sedih menggelengkan kepalanya. Itu tidak mudah. Darah rohku tidak cukup murni. Half Step King adalah batasku. Petik 2. Jadi begitu. Long Chen tiba-tiba memahami mengapa semua orang peringkat 4 surgawi itu tunduk pada Sueyu, Yu Changhao, dan yang lainnya. Itu semua karena kemurnian darah roh mereka. 2 orang bisa menjadi peringkat 4 surgawi, tetapi tanpa darah roh yang cukup murni, basis kultivasi seseorang akan selamanya terbatas pada raja setengah langkah. Hanya orang-orang seperti Sueyu dan yang lainnya yang bisa melewati penghalang itu dan menjadi raja sejati. Aku akan melupakan ini jika kamu tidak mengingatkanku. Di sini, Long Chen mengeluarkan botol kecil. Di dalam hanya setetes darah. Ini adalah 10.000 darah roh. Ouyang Qiuyu terkejut. Benar. Kamu sudah memiliki darah roh. Jadi 10.000 darah roh ini bisa membuatnya lebih murni, memungkinkanmu untuk melewati penghalang dan akhirnya menjadi raja. Long Chen tersenyum. Ekspresi Ouyang Qiuyu rumit ketika dia melihatnya. Kamu harus cepat dan memperbaikinya. 10.000 darah roh ini sangat luar biasa. Itu sebenarnya mengandung jejak hukum langit dan bumi, yang akan memudahkan Anda untuk memahami Tao Langit. Petik 2. Ouyang Qiuyu terdiam untuk waktu yang lama sebelum dia akhirnya menerima 10.000 darah roh. Dia memasuki pengasingan. Long Chen juga memberikan setetes darah 1000 roh ke Sui Wuhen. Dia mempercayai mereka berdua. 10.000 darah roh ini sangat penting. Itu bisa mengaktifkan darah roh seseorang dan merupakan harta yang menantang surga yang dapat memungkinkan orang untuk menggali potensi atribut mereka sendiri. Lord Heaveneye pada dasarnya telah mengorbankan ratusan ribu penduduk asli untuk mendapatkan 10.000 darah roh ini untuknya. Jadi Long Chen melihatnya sebagai sangat berharga. Selain Ouyang Qiuyu dan Sui Wuhen, dia tidak membaginya dengan orang lain. Alasan Ouyang Qiuyu begitu tersentuh bukan hanya karena 10.000 darah roh, tetapi juga karena Long Chen telah berbagi keberadaan rahasianya dengannya. Sekarang dia mengerti mengapa Dragon Blood Legion begitu menakutkan. Sebenarnya, dia tidak tahu bahwa alasan Legiun Dragon Blood begitu kuat adalah karena kombinasi dari 10.000 darah roh, buah surgawi-surgawi, dan Divine Mortal Molting Elixir. Hari-hari berlalu satu persatu. Long Chen terus mencermati keadaan urusan di Wastelen Timur. Akhirnya, dia menerima undangan. Konferensi eksekusi iblis. Mulut Long Chen meringkuk menjadi senyum menghina. Dia langsung merobek undangan untuk mencabik-cabik. Guoran, beritahu Master Sekte. Kami akan pindah. Petik 2. Long Chen melihat ke kejauhan. Niat membunuh dingin di matanya. Ji Changkong, aku sudah memberimu banyak waktu untuk bersiap. Jangan mengecewakanku. Petik 2. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 944. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 944 kecaman terhadap tanah timur. Seluruh Wastelen Timur gemetar karena satu nama. Nama itu adalah Long Chen, Raja Iblis Long Chen. Namanya telah menyebar di setiap sudut Wastelen Timur. Setiap tempat dengan orang-orang tahu nama Long Chen. Apakah itu dunia kultivasi atau dunia sekuler, dia adalah topik yang disebutkan berulang kali. Semua orang membicarakan sosok aneh ini. Bahkan ada banyak orang yang pergi ke Phoenix Cry Empire untuk menyelidikinya. Namun, sebagian besar pertanyaan orang-orang itu tidak bagus.
Penyelidikan beberapa orang menyimpulkan bahwa telah banyak diganggu di masa mudanya telah menyebabkan hati Long Chen menjadi bengkok, mengubahnya menjadi Raja Iblis yang haus darah. Kemudian yang lain menambahkan bahan bakar ke api, melukis Long Chen sebagai iblis yang tidak masuk akal, penjahat tidak bermoral. Bahkan ada yang mengatakan Long Chen sudah bergabung dengan jalur korup. Dia jelas memiliki semacam hubungan dengan mereka. Ketika teori itu dirilis, banyak orang membalas, dengan alasan bahwa Long Chen tidak akan melakukan hal seperti itu. Bukankah dia bertarung melawan jalur korup begitu sengit di jalur imemorial? Faktanya, bukankah dia bergandengan tangan dengan para ahli imemorial Path untuk membantai puluhan ribu elit dari jalur korup? Namun, retort itu ditenggelamkan oleh jeritan keras yang tak terhitung jumlahnya. Faktanya, orang-orang yang diperiksa itu diancam untuk tetap diam. Beberapa bahkan menghilang dari dunia. Akibatnya, opini publik di wilayah Timur-Timur adalah bahwa Long Chen adalah Raja Iblis yang kejam dengan hati yang bengkok. Tetapi Raja Iblis ini terlalu kuat, dan dia hanya tumbuh lebih kuat. Tidak hanya dia membantai para ahli jalur korup, tetapi dia juga membasmi tentara ras kuno. Sekarang, tangan jahatnya membentang ke arah jalan yang benar. Dia berniat menjungkir balikkan Wastelen Timur. Tepat pada saat ini, pahlawan era muncul. Pahlawan itu adalah Remote Heaven Gang. Mereka tidak tahan melihat jalan yang benar dihancurkan, dan untuk menghindari hilangnya nyawa yang tidak bersalah, mereka mengirim kartu undangan untuk konferensi eksekusi iblis. Mereka mengundang semua prajurit pemberani di bawah langit untuk bergandengan tangan membunuh iblis atas nama jalan yang benar, mengembalikan dunia kultivasi ke kecemerlangan lamanya. Dan hari ini adalah hari konferensi eksekusi iblis. Remote Heaven Gang sangat hidup ketika puluhan ribu sekte tiba. Jutaan ahli benar telah berkumpul. Remote Heaven Plaza penuh dengan jumlah pahlawan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Melihat plaza yang penuh sesak, Ji Changkong tersenyum. Dia berkata, Patriark tua benar-benar luar biasa. Dia bisa mengumpulkan hampir semua pakar di Wastelen Timur. Petik 2. Tapi tentu saja, Changkong, Anda melihat ke bawah pada yayasan Remote Heaven Gang kami. Meskipun kami rendah hati selama beberapa tahun terakhir, sebenarnya, kami hanya dengan sabar berkembang. Setelah ribuan tahun perencanaan, semua atasan berbagai sekte memiliki orang-orang Remote Heaven Gang kami di dalamnya. Bahkan ada beberapa sekte yang sepenuhnya berada di bawah kendali kami. Itu semua dalam persiapan untuk hari ini. Kami akan menggunakan kesempatan ini untuk memaksa Xuan Tian Dao Sekte keluar dari Wastelen Timur. Tidak peduli seberapa kuat Xuan Tian Dao Sekte, tidak seperti mereka bisa membunuh semua jalur kebenaran di Wastelen Timur, kata Master Gang Surga yang remote, Ji Hongling. Long Chen itu benar-benar menakutkan. Dia benar-benar memiliki kartu truf. Sedikit ketakutan muncul di wajah Ji Changkong. Dia telah melihat gambar Long Chen melepaskan bel Wastelen Timur. Jika Long Chen menggunakannya melawan mereka di jalur imemorial, dia akan mati. Kamu tidak perlu khawatir. Itu pasti senjata di luar level item King. Item rohnya harus terlalu bangga untuk menerima Long Chen sebagai tuannya. Itu pergi tepat setelah menyerang, yang berarti Long Chen hanya memiliki perjanjian dengannya untuk membantu sekali. Untungnya, satu waktu itu digunakan pada ras kuno. Sekarang Remote dan kami dapat menggunakan konferensi eksekusi iblis ini untuk membunuh Long Chen dan mengusir Xuan Tian Dao Sekte. Kemudian Eastern Wastelen akan menjadi Remote Heaven Gangs. Dengan kata lain, itu akan menjadi tanah keluarga Ji. Senyum yang senang dan menyeramkan muncul di wajah Ji Hongling yang keriput. Rasanya seperti dia sudah bisa melihat pemandangan gang surga remote yang mendominasi Wastelen Timur. Apakah kamu pikir Long Chen akan datang? Dia terus bersembunyi di dalam sekte Dao Xuan Tian sebelum ini. Sepertinya dia benar-benar kehabisan kartu truf dan tidak berani keluar, kata Ji Changkong. Apakah dia datang atau tidak, hasilnya akan sama. Kami telah mengumpulkan hampir semua jalan yang benar di Wastelen Timur. Sang Patriark bahkan mengundang beberapa teman yang telah mengasingkan diri selama 1000 tahun. Membunuh Long Chen dan yang lainnya akan semudah membalikkan tangan. Jika tebakan saya benar, seharusnya Xuan Tian Dao Sekte takut dan telah meminta bantuan dari sekte kepala mereka. Mereka sedang menunggu bala bantuan. Setelah bala bantuan itu tiba, masalah ini tidak akan sesederhana itu. Tapi apakah Ouyang Qiuyu benar-benar berpikir bahwa aku, Ji Hongling, akan memberinya kesempatan itu? Benar-benar lelucon. Selama konferensi eksekusi iblis hari ini, kita akan menunjukkan jalan yang benar bukti Long Chen berkolusi dengan penduduk asli. Kemudian dengan sedikit bukti, dan sumpah bersumpah, kami akan memastikan semua orang tahu Long Chen adalah penjahat mutlak. Bagaimanapun, opini publik berada di bawah kendali kami. Selama kita mengibarkan spanduk yang secara heroik membunuh iblis, membunuh Long Chen itu mudah. Jika Ouyang Qiuyu mencoba menghentikan kita, maka itu berarti dia melindungi iblis. Maka tidak bisakah kita membunuhnya juga? Bagaimanapun, kami memiliki semua bukti dan kesaksian yang kami butuhkan.
Bahkan jika sekte kepala mereka mengirim orang, lalu bagaimana? Apakah mereka berani membunuh semua jalan yang benar di Wastelen Timur? Mustahil. Setelah konferensi eksekusi iblis selesai, Long Chen akan mati. Dan apakah Ouyang Qiuyu tetap hidup atau tidak, sekte Dao Xuantian pasti akan dirobohkan. Cangkong, ingat, kekuatan itu penting, tetapi kecerdasan bahkan lebih penting. Jadi bagaimana jika Long Chen kuat? Lalu bagaimana jika dia menemukan peluang yang luar biasa? Dia hanya gulma yang sedikit lebih kuat. Tidak peduli sekuat apa dia, bisakah dia melawan semua jalan lurus di wilayah timur? Menjadi hegemon tidak bergantung pada kekuatan bela diri. Dunia ini memiliki aturannya sendiri. Anak ini mengerti, kata Ji Cangkong. Tidak peduli seberapa kuat seseorang menjadi. Jadi apa? Bisakah Long Chen menjadi lebih kuat dari Gang Surga jarak jauh kami dengan ribuan tahun sejarahnya? Patriark tua telah mengatur segalanya. Pada saat itu, Long Chen akan mati di tangan Anda. Jadi bagaimana jika Anda kalah dengannya sebelumnya? Dengan dia yang secara pribadi dibunuh oleh Anda masih akan menjadi raja di Wastelen Timur. Dengan Remote Heaven Gang di belakangmu, siapa yang berani bertarung melawanmu? Ejek Ji Hongling. Mata Ji Cangkong menjadi cerah. Kekagumannya pada patriark keluarga Ji-nya semakin tumbuh. Trik kecilnya sendiri tidak seberapa dibandingkan dengan kecerdasan patriark. Intrik keluarga Ji telah digerakkan ribuan tahun yang lalu. Sekarang, mereka bisa menggunakan Long Chen sebagai kesempatan untuk menghapus keberadaan besar seperti Sekte Xuantian Dao. Dan Sekte Kepala hanya akan mampu bertahan. Ini terlalu cemerlang. Itu adalah skema yang tak terselesaikan. Bahkan jika Long Chen tahu tentang itu, dia tidak bisa melakukan apapun. Dua orang yang disebut Yue Qianshan dan Zhao Wuji, jangan sia-siakan mereka, ingat Ji Hongling. Jangan khawatir, mereka menyerahkan diri kepada kita sejak lama. Mereka juga dapat melihat bahwa Sekte Xuantian Dao dikutuk. Semua buktinya sudah disiapkan. Beberapa di antaranya adalah barang yang bahkan tidak pernah saya duga. Hehe. Tertawa Ji Cangkong. Zhao Wuji dan yang lainnya dari Sekte Dao Xuantian adalah orang-orang terbaik untuk bersaksi melawan Sekte Dao Xuantian. Bagus, pertahankan mereka untuk saat ini. Dan ketika masalah ini selesai, tunggu kesempatan untuk membuat mereka menghilang selamanya. Remote Heaven Gang tidak membutuhkan sampah seperti itu. Jijik muncul di mata Ji Hongling. Dia jelas memandang rendah Zhao Wuji dan yang lainnya. Dimengerti, Ji Cangkong mengangguk. Lautan orang hadir di Remote Heaven Plaza. Bahkan beberapa tokoh yang tidak muncul di depan umum selama berabad-abad telah muncul. Pada awalnya, sekte-sekte ini khawatir tentang betapa menakutkan Long Chen. Tapi Remote Heaven Gang pintar, dan mereka merilis daftar sekte untuk mereka. Ketika orang-orang membaca daftar sekte yang berpartisipasi dalam ini, teror mereka berkurang banyak. Sekarang, mereka hanya menunggu semua orang untuk menunjukkan bukti dan pandangan mereka tentang Long Chen. Apakah dia setan yang pantas dihukum mati, atau bisakah dia diselamatkan? Melihat jutaan ahli benar yang telah berkumpul di sini, mereka benar-benar merasa nyaman. Dengan banyaknya pakar yang hadir, mereka tahu Long Chen tidak akan berani melakukan apapun. Selain itu, Gang Surga Remote juga berjanji bahwa ini hanya kumpulan orang, dan semuanya sudah dipersiapkan dengan baik. Jadi keamanan mereka terjamin. Dan mereka juga bisa mendapatkan bantuan dari Remote Heaven Gang. Yang paling penting, ada beberapa sekte yang berani tidak datang. Jika mereka menyinggung Gang Surga Remote, maka mempertimbangkan metode mereka, pelaku mungkin akan berakhir tragis. Semua kekuatan kanan reruntuhan timur pada dasarnya telah berkumpul. Dalam beberapa hari, Sekte Dao Xuantian tidak lagi ada di Wastelen Timur. Surga, bahkan Patriark lama Remote Heaven Gang telah muncul. Klamor meletus ketika beberapa sosok muncul di panggung di depan alun-alun. Orang di depan adalah seorang penatua yang sangat tua yang rambutnya benar-benar putih. Dia sebenarnya adalah fosil hidup. Basis kultivasinya telah mencapai ranah raja setengah langkah. Surga, itu tampaknya adalah pendiri gerbang puncak aneh. Dia masih hidup, dan dia juga raja setengah langkah. Petik 2. Bukankah itu Natur Kren Valley, Heming Kiao? Kudengar dia berada di pengasingan selama 1000 tahun. Petik 2. Tangisan kaget terdengar ketika orang melihat 8 penatua. Semua tokoh tua terkenal dan terkenal. 8 dari mereka semua adalah raja setengah-setengah. Ji Cangkong sekarang perlahan naik ke atas panggung. Dia membungkuk ke arah mereka yang 8, dan kemudian berbalik untuk menghadapi semua orang. Dia mengumumkan, konferensi eksekusi iblis hari ini adalah untuk mendapatkan keadilan bagi para pahlawan yang jatuh yang tak terhitung jumlahnya di jalan yang benar. Jalan kebenaran wilayah timur kita mewujudkan makna moralitas dan integritas. Kecemerlangannya menerangi dunia, tapi sekarang, sesat seperti Long Chen telah muncul. Dia tak tahu malu ke puncak, kejam dan ganas, dan berkolusi dengan penduduk asli jalur imemorial untuk membunuh orang dari sekte sendiri.
Dia kemudian berkolusi dengan jalur korupsi dan ada kecurigaan bahwa masa kecilnya yang bergelombang menyebabkan jantungnya bengkok, meninggalkan bayangan tebal. Tidak diketahui siapa yang menulis pidato ini, tetapi sangat bersemangat dan deskriptif. Lukisan itu menggambarkan Long Chen sebagai iblis yang tak dapat ditebus yang telah melakukan banyak sekali kejahatan. Hari ini, geng langit terpencilku menegakkan keadilan, menggunakan konferensi eksekusi iblis untuk mengumpulkan jalan lurus kami untuk menghilangkan pengkhianat dan mengembalikan jalan lurus ke kecemerlangan lamanya. Ji Changkong mengangkat tinjunya ke udara. Hilangkan pengkhianat dan kembalikan jalan yang benar ke kecemerlangan lamanya. Hilangkan pengkhianat dan kembalikan jalan yang benar ke kecemerlangan lamanya. Hilangkan pengkhianat dan kembalikan jalan yang benar ke kecemerlangan lamanya. Kerumunan besar para ahli benar bersorak begitu keras sehingga wajah mereka memerah. Sorakan ratusan ribu orang benar-benar hebat. Kapan jalan kebenaran memiliki kecemerlangan? Bagaimana mungkin aku, Long Chen, belum pernah mendengar hal seperti itu? Sebuah suara mengejek terdengar, menyebabkan hati semua orang bergetar. Mereka semua berbalik untuk melihat. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 945. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 945 Five Heart Living Lotus itu seperti tangisan orang banyak yang terpotong oleh pisau. Sekelompok orang berjalan dengan anggun ke gang remote surga. Ini orang-orang Xuantian Dao Sekte. Seluruh sarang keluar. Apakah mereka akan pergi untuk pertempuran yang menentukan? Petik 2. Ketika Long Chen memimpin lebih dari 100.000 murid Xuantian Dao Sekte berakhir, itu menyebabkan tangisan yang tak terhitung jumlahnya bergema. Hanya 100.000 orang. Kami telah mengumpulkan semua jalur kebenaran wilayah timur, jadi memusnahkan mereka semudah membalikkan tangan, cibir seseorang. Sekte Dao Xuantian saat ini bukan lagi Sekte Dao Xuantian lama. Serangan menyelinap jalur korab telah melukai inti mereka. 36 supermonster mengalami kerusakan parah. Dengan demikian, 100.000 murid ini adalah kekuatan penuh Xuantian Dao Sekte ini. Awalnya, Long Chen hanya berencana memimpin Legiun Dragon Blood ke pertempuran ini. Tetapi dia tidak berhasil. 36 supermonster Xuantian Dao Sekte dan semua biara bawahan mereka telah pindah dengan kekuatan penuh, kecuali bagi beberapa orang untuk menjaga sekte mereka. Mereka semua telah mendengar apa yang Long Chen temui di jalur Immemorial. Adapun serangan menyelinap jalur korab, meskipun mereka tidak punya bukti itu karena kolusi antara jalur korab dan Remote Heaven Gang, ada kemungkinan 90% itu. Setelah membayar harga yang menyakitkan, para ahli Xuantian Dao Sekte akhirnya meletus. Hal ini telah memicu kemarahan di dalam diri mereka. Mereka memutuskan untuk maju dan mundur bersama Long Chen. Bahkan jika mereka tahu bahwa mereka mungkin tidak akan pernah kembali setelah maju, mereka masih datang. Long Chen juga tidak menyangka Xuantian Dao Sekte memiliki gairah seperti itu ketika didorong ke ambang keputusasaan. Dia benar-benar tidak bisa mengatakan sebelumnya bahwa para murid ini memiliki keberanian seperti itu. Long Chen dan Ouyang Qiuyu berjalan berdampingan, dan di belakang mereka ada Meng Qi, Tang Wan Er, Wilde, dan yang lainnya. Di belakang mereka ada prajurit Dragon Blood. Setelah pembaptisan pertempuran besar itu, mereka seperti pedang yang terhunus. Niat membunuh yang datang dari mereka hampir berbentuk padat. Ahli Xuantian Dao Sekte ada di belakang mereka. Namun, para murid ini semuanya sangat lemah. Ada beberapa yang hanya mencapai Meridian Opening, dan beberapa hanya murid Bone Forging. Meskipun basis budidaya mereka sangat rendah, mereka tidak takut menghadapi jutaan ahli. Mereka semua memegang senjata dengan erat. Mata mereka sedingin es. Brazen Long Chen, Anda brute yang tak dapat ditebus. Anda berani. Seorang ahli Xiantian adalah orang pertama yang mulai mengutuk Long Chen. Dengan 1 poin dari Guoran, sinar keemasan membunuhnya. Bajingan, kamu, orang lain terbunuh oleh Guoran. Di puncak panggung, Ji Changkong berteriak, Long Chen, seperti yang diharapkan, kamu brutal dan ganas. Bahkan ketika orang lain menunjukkan kejahatan Anda hanya membunuh mereka dengan kejam. Apakah Anda pikir Anda bisa menjaga kejahatan Anda tetap diam? Bahkan jika Anda membunuh 100 orang, 1000 orang, atau bahkan 10.000 orang, dapatkah Anda membunuh semua pakar jalur benar Wastelen Timur? Apakah Anda pikir pedang di tangan Anda dapat memadamkan kebenaran di hati orang? Di jalur Immemorial, ini adalah persis bagaimana Anda membunuh para ahli jalur benar. Anda adalah orang jahat buas. Apakah semua orang melihatnya dengan jelas? Ini persis bagaimana tanpa ampun dia menyerang orang-orang dari sekte sendiri. Petik 2. Ji Changkong sangat senang melihat Long Chen tiba. Tapi dia memasang ekspresi yang benar, dengan penuh semangat menggerakkan api. Ji Hongling adalah yang pertama untuk memulai menghibur dengan para ahli Remote Heaven Gang.
Bunuh Long Chen! Bunuh Long Chen! Bunuh Long Chen! Orang-orang bodoh ini semua tampak seolah-olah mereka hanya akan bahagia begitu Long Chen terbunuh. Gu Yang dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka. Bahkan Meng Qi yang selalu damai marah. Anehnya, Long Chen adalah satu-satunya dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia bahkan tidak melihat orang-orang yang telah dibeli oleh Remote Heaven Gang. Dia dengan dingin menatap Ji Changkong. Tidak buruk, bidang ini lebih besar dari waktu terakhir. Tapi ini seharusnya tidak semuanya. Petik 2. Long Chen, jangan mencoba untuk membicarakan jalan keluar dari ini. Tidak peduli apa yang Anda katakan, Anda tidak dapat berbicara keluar dari kenyataan bahwa Anda berkolusi dengan penduduk asli untuk membunuh orang-orang dari jalan yang benar. Jika Anda tidak mati hari ini, tidak akan ada cara untuk menenangkan jiwa-jiwa yang mati karena Anda. Konferensi eksekusi iblis diadakan hanya untuk Anda. Saya benar-benar tidak berpikir Anda akan datang, tetapi itu juga bagus. Saya akan secara terbuka mendaftarkan kejahatan Anda yang tak terhitung jumlahnya sehingga Anda yakin. Cemooh Ji Changkong. Dia melirik orang tertentu. Puluhan ahli segera keluar. Ketika mereka muncul, keributan meletus di antara para ahli Suantian Dao Sekte. Orang-orang itu adalah murid Sekte Suantian Dao. Orang-orang di depan dulunya adalah bagian dari 4 jenius surgawi, Zhao Wuji dan Yue Qianshan. Zhao Wuji, Yue Qianshan, Anda pengkhianat benar-benar bergabung dengan Remote Heaven Gang. Keduanya adalah jenius tak tertandingi Suantian Dao Sekte ini. Mereka memiliki banyak penyembah dan pengikut. Sekarang melihat orang-orang yang telah mereka puja menjadi sangat kurang integritas untuk bergabung dengan gang surga yang terpencil, kutukan menghujani mereka. Apa yang kamu mengerti? Kami meninggalkan kegelapan untuk bergabung dengan cahaya. Sekte Suantian Dao jahat dan menyembunyikan seorang penjahat seperti Long Chen. Itulah puncak kebodohan. Dan apa yang kami lakukan tidak bergabung dengan Remote Heaven Gang. Sebaliknya, kita berdiri untuk jalan yang benar. Di depan semua orang, kami akan bersaksi atas kejahatan Long Chen. Para petinggi dari Suantian Dao Sekte, apakah kalian semua buta? Tidak bisakah Anda melihat betapa palsunya penjahat ini? Sepertinya benar-benar tidak perlu bagi Sekte Dao Suantian untuk hidup lebih lama, cibir Zhao Wuji. Kamu, Zhao Wuji dan Yue Qianshan jelas telah mengkhianati mereka, tetapi mereka masih bersikap sok suci. Orang-orang Suantian Dao Sekte mengepalkan gigi mereka. Kepala biara yang telah membesarkan mereka sangat marah sehingga mereka bergetar. Long Chen, di jalur imemorial, Anda memperkosa dan menjarah, tidak menyusut dari kejahatan apapun. Dan, Zhao Wuji memulai aliran kata-kata yang sepertinya dia hafal. Tunggu sebentar, jika Anda ingin membunuh saya, tidak perlu membuatnya begitu rumit. Izinkan saya bertanya dulu, apakah Anda semua yakin ingin berdiri di sana? Long Chen menyela Zhao Wuji dan memandang murid-murid Sekte Dao Su di belakangnya. Senior magang saudara Long Chen, kami dipaksa. Kami, seru salah satu dari mereka. Pacaran kematian. Salah satu ekspresi ahli Remote Heaven Gang berubah. Dia segera menyerbu dan mengeluarkan pukulan, ingin membunuh orang itu. Tiba-tiba, pedang Ki Es yang tembus cahaya terbang, secara akurat mendarat di tubuh orang itu. Orang itu berubah menjadi es dan kemudian hancur. Seorang ahli yayasan penempaan terbunuh dalam satu pukulan. Murid Suantian Dao Sekte saya tidak bisa dibunuh oleh orang seperti Anda, kata Ouyang Qiuyu dengan dingin. Begitu Ouyang Qiuyu menyerang, 7 murid Suantian Dao Sekte berlari ke sisi Long Chen. Raja setengah langkah. Patriark Gang Remote Surga tidak terlalu peduli tentang orang-orang itu. Ouyang Qiuyu lah yang paling menarik perhatiannya. Dia sudah lama menyelidikinya dan tahu bahwa dia terjebak di puncak Foundation Forging. Kapan dia menjadi raja setengah langkah? Tuan Sekte, saudara magang senior saudara Long Chen, tolong beri kami keadilan. Bajingan ini, mereka, salah satu dari mereka berlutut di depan Ouyang Qiuyu dan mulai menangis. Segera setelah kami keluar dari jalur imemorial, Ji Changkong, Zhao Wuji, dan Yue Qianshan memaksa kami untuk bergabung dengan Remote Heaven Gang. Saudara-saudara magang senior yang menolak dibunuh di sana dan kemudian, mereka benar-benar kasar. Ekspresi Ouyang Qiuyu tenggelam. Pada awalnya, dia juga ingin tahu mengapa selain orang-orang Long Chen, tidak ada murid lain yang kembali. Sekarang dia mengerti. Zhao Wuji, Yue Qianshan, kamu masih harus ingat hukuman nomor 1 dari Aula Penegakan Hukum Sekte Suantian. Ouyang Qiuyu menatap mereka dengan penuh kebencian. Mereka berdua tidak hanya mengkhianati mereka, tetapi mereka telah memaksa yang lain untuk membelot juga. Selain itu, mereka secara pribadi telah membantai orang dari sekte mereka. Itu tidak bisa dimaafkan. Ekspresi Zhao Wuji dan Yue Qianshan berubah. Hukuman nomor 1 Suantian Dao Sekte adalah sesuatu yang bahkan tidak akan diterima pengkhianat. Hanya orang-orang seperti mereka yang telah mengkhianati sekte dan membunuh orang saat melakukan hal tersebut memiliki kualifikasi untuk menikmatinya. Hukuman nomor 1 Suantian Dao Sekte disebut Lotus Hidup Hati 5.
Itu terdengar seperti nama yang sangat halus, tetapi mereka yang tahu apa artinya semua merasa kedinginan setelah mendengarnya. Biasanya, orang akan berpikir 5 hati mengacu pada 2 telapak tangan, 2 kaki, dan hati. Tapi 5 hati Xuantian Dao Sekte tidak termasuk hati yang sebenarnya. Sebaliknya, jantung kelima merujuk ke jantung kepala, atau ruang di antara alis seseorang. Benih ahar Piercing Lotus ditanam di masing-masing dari 5 tempat. Dikatakan bahwa biji teratai ini berasal dari neraka. Itu hanya mampu bertahan hidup dari tubuh orang lain. Selama proses itu akan mengekstraksi jiwa dan darah seseorang untuk memberi makan dirinya sendiri. Selanjutnya, orang yang terinfeksi lotus akan merasakan sakit yang tak ada habisnya selama proses ini. Teratai akan berakar di dalam tubuh, dan rasa sakit itu tak terlukiskan. Jenis rasa sakit ini sudah cukup untuk menyebabkan seseorang mati. Tetapi karena benih akan ditanam di kepala juga, itu akan menyebabkan siklus yang aneh. Itu membuatnya agar seseorang bisa mati, tetapi mereka masih akan merasakan setiap sedikit rasa sakit. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa lotus akan memberi makan energi kembali ke jantung. Itu memungkinkan seseorang untuk hidup 3 kali lebih lama dari biasanya. Ini adalah hukuman paling kejam terhadap Xuantian Dao Sek. Itu hanya digunakan beberapa kali dalam semua sejarah. Kecuali seseorang itu benar-benar jahat, itu tidak akan digunakan. Bahkan mereka yang mengkhianati sekte biasanya hanya dibunuh bukannya dijatuhi hukuman ini. Tapi hari ini, Ouyang Qiuyu benar-benar marah. Ouyang Qiuyu, kamu benar-benar tercela. Apakah Anda berpikir menggunakan seni jiwa untuk mengendalikan beberapa murid akan cukup untuk membalikkan hitam dan putih? Tertawa, apakah Anda pikir para murid benar itu idiot? Ji Changkong buru-buru mengambil tempat Zhao Wuji untuk merespons ketika ia melihat bahwa ia ketakutan. Ouyang Qiuyu, kau terlalu tak tahu malu dan tercela. Orang sepertimu bisa menjadi master sekte. Sampah, tuan sekte sampah dan sekte sampah. Petik 2. Tepatnya, sekte seperti itu hanya sampah. Keberadaan yang membangkitkan iblis seperti Long Chen pasti bukan sesuatu yang baik dan harus dihancurkan bersamanya. Petik 2. Dengan isyarat halus dari Ji Changkong, banyak orang mulai berteriak keras, menggemetar karena marah, memiliki keinginan untuk membantai mereka semua. Mati. Anehnya, Long Chen tiba-tiba meraung. Itu seperti auman dewa, dan itu berisi kekuatan spiritualnya yang kuat.